Dugaannya benar, sepeda roda 3 tingkat dewa berhasil diakui sebagai master. Siapa yang berbicara? Untuk memudahkan pemilik mengambil sampah, berikan pemilik mata untuk reklamasi kembali. Memo primer, bernilai 1 koin emas. Ini, apa ini? Apakah itu ilusi? Menghela nafas, gelang senilai lebih dari 100.000. Itu hancur seperti itu. Scrap menengah, biaya 10 emas untuk diperbaiki. Biaya 10 emas untuk memperbaikinya. Ini bernilai lebih dari 100.000. Gelang, ya. Jika ini diperbaiki, bukankah itu berarti saya akan kaya? Tapi di mana Anda menemukan koin emas ini? Botol-botol air mineral itu barusan. Daur ulang limbah primer berhasil. Selamat, Tuan, Anda telah mendapatkan 1 koin emas. Koin emas dapat digunakan untuk memperbaiki sampah. Benar, itu benar-benar didaur ulang. Benar-benar ada koin emas di sini. Sebotol air mineral. Itu adalah koin emas. 10 koin emas dapat memperbaikinya. Gelang senilai lebih dari 100.000. Baik. Saya harus bergegas dan mengumpulkan memo. Cukup untuk mendapatkan 10 koin emas. Pemulihan berhasil. Pemiliknya menerima 10 koin emas. 10 koin emas sudah siap. Anda dapat memperbaiki gelang sekarang. Tapi bagaimana ini bisa diperbaiki? Atau haruskah saya mengatakannya secara langsung? Perbaikan. Perbaiki gelang giok yang rusak menengah. Biaya 10 koin emas. Apakah sudah dikonfirmasi? Konfirmasi. Perbaikan berhasil mengkonsumsi 10 emas. Habiskan 10 koin emas. Anda dapat memperbaikinya. Gelang senilai lebih dari 100.000. Ini benar-benar menakjubkan. Gelang ini terlihat lebih cerah dari yang baru. Dengan sepeda roda 3 ini, saya akan menghasilkan banyak uang dari mengumpulkan sampah. Aku akan pergi besok. Jual gelang dengan uang tunai. Gelang ini, bisakah dijual lebih dari 100.000? Bagaimana Anda tahu jika Anda tidak mencoba? Lanjutkan, Lin Wansing. Yang itu, bos. Gadis kecil. Kami tidak memiliki kotak kardus di sini. Anda harus pergi memeriksakan di tempat lain, bos. Saya di sini bukan untuk mengumpulkan sampah. Saya punya gelang di sini. Apakah Anda menerimanya? Ya ampun, gadis kecil. Kami adalah toko perhiasan kelas atas. Hanya mutiara dan batu giok yang diterima. Tidak menerima sampah ini. Pergi. Siapa bilang saya menjual sampah? Bos, lihat lagi. Kamu gadis kecil, benar-benar keras kepala. Ini adalah gelang giok tipe S. Gelang ini cukup apik. Kondisi ini terpelihara dengan baik, dan kualitasnya berkualitas tinggi. Hai gadis kecil, ini, bagaimana Anda mendapatkan gelang itu? Gelang giok tipe S ini, bagaimana Anda mendapatkannya? Pak. Dikumpulkan dari bahan bekas. Kumpulkan yang dapat didaur ulang. Bos, jangan khawatir, gelang ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan orang lain. Saya pikir itu mungkin bernilai sejumlah uang, jadi saya mengambilnya dan menjualnya. Oh wow. Kamu gadis kecil. Ini sebenarnya cukup menarik. Oh wow. Ngomong-ngomong, wanita muda, gelang ini, berapa harga yang ingin Anda jual? Bos, tolong beri kami harga. Jika cocok, saya akan menjualnya. 150,00. Bagaimana? Kesepakatan. Baiklah. Segalanya telah membaik. Satu bank dijadikan hingga 150.000 yuan. Terima kasih, bos. Menghela nafas dan seterusnya. Gadis kecil, Anda mengatakan Anda seorang pengumpul barang bekas. Jadi Anda membeli semua jenis bekas, bukan? Iya. Selama bisa dijual untuk uang, saya akan mengambilnya. Saya punya teman. Baru-baru ini, kebetulan ada sekumpulan ponsel yang dibuang untuk dijual. Tidak tahu. Apakah Anda bersedia menerimanya? Diterima, bos. Tolong pimpin jalan. Baiklah. Berjalan gadis kecil itu. Dengan cara ini, Saudara Wang, lihatlah situasi yang menyedihkan ini. Toko yang sangat bagus baru saja dibakar tanpa ragu-ragu. Sekarang, hanya tersisa 20 unit. Telepon rusak. Hanya melihatnya saja memilukan. Semua ini berharga 9.999 yuan. Ponsel buah. Oh sayang, ini benar-benar sayang. Lihatlah, itu hampir terbakar menjadi abu. Memo primer. Biaya perbaikan 1 koin emas. Ponsel buah sebenarnya hanyalah besi tua dasar. Itu pada level yang sama dengan sebotol air mineral. Mungkinkah nilainya kurang dari 10.000? Semua adalah scrap primer. Lupakan saja. Telepon ini sedang diperbaiki. Setiap unit hanya berharga 1 koin emas. Itu seperti kue yang jatuh dari langit. Telepon ini
Sekarang tidak memiliki nilai sama sekali. Saya pergi ke 7 atau 8 bengkel. Dia meliriknya dan melambaikan tangannya, mengatakan itu tidak dapat diperbaiki. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Bos Lee? Telepon ini. Apakah Anda benar-benar berencana untuk menyingkirkannya? Semua bagian di dalamnya terbakar. Mengapa saya menyimpannya di sini? Disimpan di gudang. Saya bahkan mengeluh bahwa itu memakan uang. Jika Anda menginginkannya, jadi ambil semuanya. Masing-masing 10 yuan. 20 unit. Dikemas seharga 200 yuan. 100 yuan. Baiklah, maka saya akan mengambilnya. Jika semua 20 ponsel ini diperbaiki, itu bisa dijual hampir 200.000 yuan. Sekarang, 20 film hanya berharga 200 yuan. Saya mendapat untung besar kali ini. Itu bagus. Saya akan segera menginstalnya untuk Anda. Hehehe. Ini. Apakah Anda masih bisa mengambil ini? Datang. Terima kasih, Nona Xiaolin. Jika Anda tidak datang jauh-jauh ke sini, saya bahkan tidak mendapatkan 200 yuan ini. Anda bahkan tidak bisa mendapatkan modal Anda kembali. 200 yuan. Daur ulang 20 unit buah 17. Bisnis ini adalah keuntungan besar. 200 yuan. Daur ulang 20 unit buah 17. Saya perlu segera menemukan tempat di mana tidak ada orang di sekitar. Dengan sepeda roda 3 super saya, ubah sisa-sisa ini menjadi koin emas. Ini bagus untuk memperbaiki ponsel buah yang dibuang. Sebelumnya, memperbaiki gelang membutuhkan biaya 10 koin emas. Sekarang Anda perlu mengumpulkan 20 koin emas. Hanya dengan begitu ponsel dapat diperbaiki. Sisa-sisa ini seharusnya cukup, bukan? Scrap primer bernilai 1 koin emas. Daur ulang limbah. Pemulihan berhasil. Tuan menerima 10 koin emas. Daur ulang limbah. Pemulihan berhasil. Botol air mineral mengumpulkan 10 koin emas. Berikutnya datang koran bekas dan karton bekas. Daur ulang limbah. Pemulihan berhasil. Kumpulkan 220 koin emas. 220 koin emas. Memperbaiki ponsel hanya membutuhkan 20 koin. Ini lebih dari cukup. Sisanya dapat disimpan untuk digunakan di masa mendatang. 9.999 yuan per ponsel buah untuk 20 unit. Itu hampir 200.000. 200,000. Dengan uang ini, saya bisa membeli sebidang tanah. Ini akan didedikasikan untuk penggunaan di masa mendatang. Bisnis daur ulang sampah. Tidak perlu lagi diam-diam memungut sampah. Perbaikan. Perbaikan. Perbaikan berhasil. Biaya 20 koin emas. 20 unit baru. Ponsel Fruit 17 terbaru. Saya benar-benar ditabrak oleh sepeda roda 3 tingkat dewa saya. Itu telah diperbaiki. Menjadi kaya. Ini benar-benar keberuntungan. Besok saya akan pergi ke toko telepon untuk menjualnya. 20 model Fruit 17 terbaru. Di mana Anda harus menjualnya? Bintang malam. Xiaoran. Itu benar-benar Anda. Setelah kita lulus, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali saya melihatnya. Aku sangat merindukanmu. Teman baikku. Namun, Evening Star, apa yang kamu lakukan? Saya. Bukankah itu hanya pengangguran? Jadi saya hanya mengumpulkan sampah. Baru saja, sekumpulan telepon ditarik kembali. Saya bertanya-tanya di mana menjualnya. Itu mudah dikatakan. Saya punya sepupu. Ini adalah bisnis daur ulang telepon. Jika Anda menjualnya kepadanya, harga itu pasti lebih baik dari dealer bekas lainnya. Anda harus membayar harga yang tinggi. Sungguh. Ayo pergi sekarang. Oke, itu hanya di depan. Ayo pergi. Xiaoran datang. Sepupunya, ini sahabatku. Lin Wansing. Dia menjalankan bisnis daur ulang. Baru-baru ini, saya menerima sejumlah telepon. Aku ingin melihatmu bergerak di bidang bisnis daur ulang. Baik. Bukankah itu hanya mengumpulkan memo? Saya, ya. Tapi ini adalah toko telepon yang sah. Kami tidak mengumpulkan ponsel yang dibuang di sini. Paman, halo, saya. Ini bukan ponsel yang dibuang. Lihatlah ini dan lihat apakah Anda dapat menerimanya. Baiklah. Coba saya lihat. Ini buah 17. Selain itu, semua adalah konfigurasi tingkat atas. Gadis kecil. Dari mana Anda mendapatkan begitu banyak ponsel? Mungkinkah semuanya adalah mesin yang diperbaharui? Sepupunya. Evening Star tidak akan menjual ponsel refurbished kepada Anda. Dia bukan orang seperti itu. Paman. Setiap ponsel memiliki nomor seri. Dan masing-masing memiliki gaya eksklusifnya sendiri. Kode pabrik. Anda dapat mencarinya secara online. Apakah itu mesin yang diperbaharui? Anda bisa mengetahuinya secara sekilas. Izinkan saya memeriksa. Oh wow. Baru, tidak diaktifkan. Telepon ini benar-benar baru. Saya menerimanya. Aku berkata Wansing, saya tidak akan menjual mesin refurbished kepada Anda. Sepupu itu. Kemudian lihat berapa harga yang Anda tawarkan. Gadis kecil, semua ponsel ini adalah papan atas. Dan selain itu, semua sistem eksterior ini baru. Sungguh memalukan untuk menjualnya bekas. Inilah yang Anda lakukan. Saya membayar harga asli dari setiap mesin baru.
9.999 yuan untuk daur ulang. Gabungan 20 unit ini. Itu adalah 199.980 yuan. Bagaimana menurut Anda dibebankan dengan harga asli? 20 unit hampir 200.000 yuan. Ini lebih dari yang saya harapkan. Terima kasih, Paman Zhang. Kemudian saya akan mentransfer uang kepada Anda. Kartu bank menerima 199.980 yuan. Menghela nafas, bintang malam. Sekarang Anda telah mendapatkan jackpot. Tapi apa yang Anda lakukan selanjutnya? Kari sekarang memiliki 350.000. Akhirnya, ada modal membuka stasiun daur ulang. Saya berencana untuk membuka rumah dan menutup stasiun. Ini secara khusus digunakan untuk mengumpulkan barang bekas. Stasiun daur ulang scrap. Itu ide yang bagus. Selama bisa menghasilkan uang, kami tidak keberatan dihina. Lihat, Anda baru saja mendapatkan telepon dan Anda sudah menghasilkan begitu banyak uang. Itu berarti Anda memiliki selera yang enak. Seperti ini. Bagaimana kalau kita bermitra? Kemitraan. Iya. Anda bertanggung jawab untuk mendaur ulang limbah. Saya bertugas menemukan saluran penjualan. Mari kita bagi pekerjaan dan bekerja sama. Ini pasti akan menumbuhkan bisnis. Tetapi semua pekerjaan yang Anda lakukan adalah pekerjaan Anda. Saya hanya perlu memegang 10% saham. Dia dengan jelas melihat bahwa saya tidak baik-baik saja. Mencoba menemukan cara untuk membantu saya. Tapi saya memiliki sepeda roda 3 tingkat dewa. Menjadi kaya hanya masalah waktu. Kemudian saya akan membalas budi. Terbang bersama teman-teman dekat saya. Baiklah, lalu mari kita lakukan bersama. Itu bagus. Mari kita cari dulu. Mari kita lihat apakah ada etalase yang cocok. Baiklah. Ayo pergi. Dari pengangguran menjadi mengais sisa. Untuk memiliki keluarga sendiri. Stasiun daur ulang scrap. Semua ini. Semua adalah hadiah dari sepeda roda 3 super. Akhirnya, kami telah menemukan kalian berdua. Paman Zhang. Paman Zhang, apa yang membawamu ke sini? Duduk. Baiklah, Paman. Datang kali ini. Saya di sini untuk memperkenalkan Anda pada beberapa bisnis. Wan Xing. Saya punya temannya menjalankan perusahaan. Saya akan segera pindah. Di gudang ini. Tumpukan besar peralatan rumah tangga tua menumpuk. Menempatinya tanpa ruang untuk meletakkannya. Bertanya apakah ada yang mau menerimanya. Kamu adalah hal pertama yang kupikirkan. Memos peralatan rumah tangga. Apa sebenarnya yang ada, Paman Zhang? Iya. AC. Mesin cuci. Dan lemari es. Mereka hanya ingin menghapusnya dengan cepat. Harga dapat dinegosiasikan. Memos peralatan rumah tangga. Bahkan mungkin ada hal-hal baik yang bisa diperbaiki. Paman Zhang, saya sangat tertarik. Bawa saya ke sana. Lalu ayo pergi. Ayo kita lihat. Liu tua. Ajak teman untuk melihatnya. Halo, Manajer Liu. Saya ingin melihat peralatan ini. Manajer Liu, saya ingin melihat peralatan ini. AC rusak kelas menengah. Biaya perbaikan 10 emas. 30 AC kelas sedang. Dan dapatkan keuntungan besar lagi. Limbah utama peralatan listrik, bernilai 1 koin emas. Tidak ada nilai pemulihan. Manajer Liu, saya mengambil semua hal ini. Sebutkan harga Anda. Lihat berapa banyak yang sesuai. Jika Anda mengambil semuanya, hanya potongan kering yang baik-baik saja. Jadi saya tidak perlu mencari orang lain untuk membersihkannya. Iya. Jika ini bisa diperbaiki. Bukankah itu berarti setiap unit bisa terjual lebih dari 10.000? Lebih dari 1.000. Membaliknya dapat dengan mudah menelan biaya ratusan ribu. Ini sangat berharga. Dan Liu ditunjuk sebagai penjabat administrator. 1.000 yuan dikreditkan. Berbalik. Manajer Liu, Paman Zhang. Kalian berdua silakan dan jaga dirimu sendiri. Saya hanya akan meluangkan waktu untuk membersihkan di sini. Baiklah, lalu mari kita pergi dulu. Ayo pergi, ayo pergi. Dorong sepeda roda 3 ajaibku. Sepeda roda 3, begitu banyak hal. Saya tidak bisa melakukannya satu persatu. Pindahkan semuanya ke dalam keranjang. Apa itu? Apakah ini cara daur ulang yang lebih nyaman, Tuan? Anda hanya perlu menyingkirkan memo itu. Letakkan di dekat sepeda roda 3 dan daur ulang sebagai bekas. Saya sekarang dapat mendaur ulang memo itu sendiri dan memperbaiki barang bekas di Ninjian. Itu bagus. Kemudian bantu saya mendapatkan ini. Scrap tanpa nilai perbaikan. Semuanya telah didaur ulang. Bukan daur ulang sampah dimulai. Pemulihan scrap primer berhasil. Wah, temukan pemilik yang memegang kain emas lebih dari 1.000 buah. Secara otomatis membuka celengan untuk pemiliknya. Pemiliknya memiliki kain emas sebanyak 23.680 item. Celengan. Lebih dari 20.000. Itu akan cukup untuk memperbaikinya. Sepeda roda 3. Bantu saya memperbaikinya. 30 AC rusak kelas menengah. 30 AC rusak tingkat menengah terdeteksi. Setelah dikurangi 300 koin emas, perbaikan telah diaktifkan. Perbaikan telah dimulai. Apa? Saat itulah perbaikan dimulai. Perbaikan AC selesai. Perbaikan ini menelan biaya 300 koin emas. Koin emas yang tersisa 23.380 unit. Restorasi ini terlalu menyeluruh. Ini benar-benar baru. Saya harus segera menemukan cara untuk menjualnya. Bagaimana mengatakannya? Bisakah yang ini dijual seharga 1 yuan? Bintang malam. Ini, semua ini adalah memo yang telah Anda kumpulkan. Dia hanya meminta seseorang memperbaikinya. Oh sayang, jangan bertanya, apakah Anda mengenal seseorang yang membeli peralatan rumah tangga? Saya ingin menjual semua AC ini. Ya. Tunggu saya menghubungi Anda. Hei, Presiden Wang, ya saya Xiaoran.
Saya membuka toko daur ulang terletak tepat di sebelah timur kota. Baru-baru ini, saya memiliki sekumpulan AC yang cukup bagus. Anda, baiklah. Kalau begitu saya akan melihatnya sekarang. Baiklah. Aku akan menunggumu di toko. Bos Wang akan segera tiba. Wan Xing. Jika semua AC ini dijual, kemudian kita akan menjadi kaya. Itu benar. Xiaoran. Halo. Wang Zong. AC apa yang Anda bicarakan? Di mana itu? Itu saja. Bos Lin. Anda pasti membeli dari pabrikan, bukan? Ini adalah pasar itu sendiri. Model terbaru baru saja diluncurkan. AC pintar inverter senyap. AC ini, kondisinya tidak dapat dibedakan dari yang baru. Setiap unit dihargai setidaknya 15.000 yuan. Selain itu, produsen saat ini menghadapi masalah pasokan yang ketat. Anda tidak dapat memesan apapun sama sekali. Anda mengumpulkan begitu banyak memo. Saya ingin semua 30 unit. Harga tetap 450.000. Hanya itu yang bisa saya berikan. Harga tulus tertinggi. Tidak ada orang lain yang dapat menawarkan jumlah itu. Kesepakatan bagus. Kartu bank Anda berakhir 0626. Penghasilan 450.000 yuan. 450,000. 30 AC ini. Itu dijual seharga 450.000 yuan. Evening Star. Kami telah menjadi kaya. 1.000 yuan untuk sampah. Itu dijual seharga 450.000 yuan pada tahap jual kembali. Ini terlalu memuaskan. Ada sepeda roda 3. Saya khawatir saya bahkan tidak bisa menghasilkan semua uang. Hilang. Hai. Profesor Zhang, Anda mengatakan Anda memiliki banyak buku lama di rumah. Tangani. Oh, oke. Aku akan segera ke sana. Saya seorang profesor universitas, Profesor Zhang. Dia mengatakan ada banyak buku tua di rumah. Membiarkannya sendiri memakan terlalu banyak uang. Saya ingin menghadapinya. Mengapa kita tidak memeriksanya dan membelinya? Buku-buku lama. 1. Mungkin ada sesuatu yang baik yang tersembunyi di buku-buku lama. Baiklah, ayo pergi. Menghela nafas. Ini mereka datang. Profesor. Itu saja. Ini semua adalah buku dari beberapa dekade yang lalu. Halaman dan jamur yang hilang tak tertahankan untuk dibaca. Sama seperti apa adanya. Menjual kertas bekas. Berikan saja uang sesuai keinginan Anda. Fragmen buku kuno langka tingkat lanjut. Fragmen buku kuno langka tingkat lanjut. Biaya perbaikan 100 emas. Ini sebenarnya memo bermutu tinggi. Sebelum itu, gelang batu giok senilai lebih dari 100.000 yuan. Hanyalah memo tingkat menengah. Mungkinkah ini hal-hal tingkat tinggi? Fragmen buku-buku kuno langka telah diperbaiki. Bisa bernilai 1 juta. Wow, itu jauh lebih berharga daripada AC. Mungkin Profesor Lian Zhang tidak ada yang tahu ini adalah buku kuno yang langka. Profesor Zhang. Saya ingin semua buku yang tidak berguna ini. Saya pikir itu benar. Setidaknya lebih dari 200 jin sekarang. Inilah 500. Bagaimana 500? Tumpukan kertas bekas ini bernilai 500 yuan. Kami menawarkan harga yang wajar. Tidak ada seorang pun di luar yang bisa menemukannya bahkan jika mereka ingin. Baiklah, baiklah, baik-baik saja. Selama Anda tidak merasa rugi, tidak apa-apa. Baiklah. Jadi aku akan membawanya untukmu. Baiklah. Kursi roda. Daur ulang semua scrap primer. Saldo koin emas 23.498. Sekarang, persiapan sedang berlangsung untuk mulai memulihkan buku-buku kuno. Ini adalah scrap bermutu tinggi. Jika bisa diperbaiki, setidaknya bernilai 1 juta. Restorasi sepeda roda 3 buku-buku kuno. Memulihkan teks kuno lanjutan. Biaya 100 koin emas. Apakah sudah dikonfirmasi? Konfirmasi. $23.398 koin emas. Ini terlalu lengkap. Saya akan pergi ke toko barang antik besok untuk menilainya. Jika itu asli, itu akan menjadi kekayaan nyata. Halo, kami mengumpulkan buku untuk memo. Saya ingin melihat apakah Anda menerima ini. Pergi, pergi, pergi. Kami adalah toko barang antik dan tidak menerima potongan. Bagaimana dengan itu? Biarkan atasan Anda melihatnya. Tumpukan sampah. Biarkan bos kami melihatnya. Cepat bawa pergi. Anda. Apa yang terjadi? Ya ampun, Nona Lin. Ini kamu lagi. Ini dia. Buku-buku kuno yang diikat dengan benang dari dinasti Song. Apa? Ini adalah barang antik sejati. Buku-buku kuno yang diikat dengan benang dari dinasti Song. Saya mendengar bahwa saat ini buku-buku kuno yang diikat benang itu bernilai banyak. Mungkinkah ini nyata? Bagaimana dengan Bos Wang? Apakah ini yang nyata?
Ini dari Zhao Mingcheng dari dinasti Song. Catatan Jinshi melengkapi manuskrip tunggal. Lihat halaman ini. Ini adalah kertas dinasti Song dari Chang Xintang. Kaligrafi mengikuti gaya dinasti Song Selatan, skrip reguler kecil. Selain itu, lihat, sangat terpelihara dengan baik. Itu telah lama hilang di pasar. Salinan unik dari dinasti Song. Jadi berapa nilainya? Setidaknya 1 juta. Jika ini dikirim ke rumah lelang, saya bertemu dengan seorang kolektor yang berpengetahuan luas. Harga ini setidaknya 2 kali lipat. Itu benar-benar bernilai banyak. Bos Wang, bisakah Anda membantu saya menghubungi? Apakah itu rumah lelang? Tentu saja. Saya tahu panen. Kepala rumah lelang. Mereka akan berada dalam beberapa hari. Ada lelang khusus buku-buku kuno. Buku ini jelas merupakan sorotan pertunjukan. Terima kasih banyak, Bos Wang. Maka saya akan menghargai bantuan Anda. Saya akan membantu Anda segera mendaftar. Kami jamin Anda dapat menjual buku ini dengan harga yang bagus. Jangan gugup, salinan unik ini memiliki nilai yang sangat tinggi. Ini pasti akan mendapatkan harga yang bagus. Selanjutnya, lelang adalah tentang sorotan sesi. Edisi dinasti Song yang unik dilengkapi dengan Jinshi Records. Diautentikasi oleh otoritas-otoritas. Penawaran awal adalah 1 juta. Setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 50.000 yuan. 1,1 juta, 1,2 juta, 1,5 juta, 1,5 juta. Ini jauh lebih tinggi dari yang diharapkan. 1,8 juta, 1,8 juta untuk pertama kalinya. 1,8 juta untuk kedua kalinya. 1,8 juta, ketiga kalinya. Kesepakatan, bintang malam. 1,8 juta. Selamat, Nona Lin. Harga ini sudah jauh melebihi ekspektasi. Selamat, Nona Lin. Lot yang Anda kirimkan telah berhasil dijual. Menurut peraturan rumah lelang, setelah dikurangi komisi 10%, pada akhirnya, Anda bisa mendapatkan 1,62 juta. Ini adalah ceknya. Uang tunai kapan saja. Nona Lin. Saya tiba-tiba teringat. Saya memiliki 6 kerabat jauh. Dia adalah mandor di lokasi konstruksi. Baru-baru ini, lokasi konstruksi mereka selesai. Tumpukan besar baja limbah menumpuk. Mengambil ruang bukanlah hal yang biasa. Ini juga merepotkan untuk dihadapi. Mereka mencari orang di mana-mana untuk menawarkan diskon. Apakah Anda ingin pergi melihatnya? Baja yang dibuang. Mungkin ada sesuatu yang baik yang tersembunyi di dalamnya. Baiklah, tolong beri saya alamatnya. Halo. Kami di sini untuk mengumpulkan limbah baja. Cara menjual baja ini. Semua adalah baja sisa. Karat adalah karat. Rusak dan rusak. Jika Anda mengambil semuanya, 3.000 yuan untuk berkemas. Komponen logam langka menengah. Biaya perbaikan 50 emas. Suku cadang instrumen presisi kelas atas. Biaya perbaikan 200 emas. Logam langka menengah. Suku cadang instrumen presisi kelas atas. Perjalanan ini benar-benar sepadan. 3.000 yuan tidak masalah. Aku akan mentransfer uangnya kepadamu sekarang. Sepeda roda 3. Pertama, kami mendaur ulang sisa primer ini. Selanjutnya, saatnya berurusan dengan harta karun ini. Sepeda roda 3. Pertama, perbaiki bagian logam langka menengah. 3 bagian terdeteksi. Komponen logam langka menengah. Biaya perbaikan 150 koin emas. Apakah sudah dikonfirmasi? Konfirmasi. Saldo koin emas, 25.530. Bahannya terlihat luar biasa. Selanjutnya, saatnya memperbaikinya. Perbaikan sepeda roda 3 suku cadang instrumen presisi. 1 set terdeteksi. Suku cadang instrumen presisi kelas atas. Biaya perbaikan 200 koin emas. Apakah sudah dikonfirmasi? Konfirmasi. Saldo koin emas, 25.330. Ini terlalu sempurna. Itu pasti akan bernilai banyak uang. Saya akan menghubungi Xiaoran besok. Biarkan dia menghubungi seseorang dari perusahaan daur ulang logam. Ya ampun, Bos Lin. Dengarkan Xiaoran. Anda memiliki bagian logam langka. Dan suku cadang presisi. Dengarkan Xiaoran. Anda memiliki bagian logam langka. Dan suku cadang presisi. Halo, Presiden Liu. Lihat hal-hal ini terlebih dahulu. Ini adalah komponen paduan titanium yang langka. Dibuat dengan indah, dan kemurniannya sangat tinggi. Jarang terlihat di pasaran. Ini dia, komponen inti instrumen presisi kelas kedirgantaraan. Sempurna utuh, performa bahkan lebih baik. Suku cadang biasa di pasaran. Anda luar biasa. Barang-barang Tuan Liu. Berapa banyak yang bisa Anda bayar? Ini semua adalah barang langka. Bagaimana dengan komponen paduan titanium? 1 bagian dikenakan biaya 400.000.
3 buah berharga 1,2 juta. Instrumen presisi sedikit lebih mahal. Saya akan menawarkan 800.000. Bagaimana Anda melihat betapa bagusnya itu? Totalnya ditambahkan menjadi 1 yuan untuk 2 juta. Saya ingin semuanya. 2 juta. Wan Xing, kamu luar biasa. Kesepakatan. Baiklah. Hang. Baiklah. Kartu bank Anda berakhir 0626. Penghasilan 2 juta yuan. Bos Lin. Semoga ada lebih banyak produk bagus seperti ini di masa depan. Anda harus terlebih dahulu mempertimbangkan perusahaan kami. Terima kasih banyak kepada Presiden Liu. Diperbaiki. Bintang malam. Kamu seorang wanita kaya kecil sekarang. Saya sangat senang untuk Anda. Itu semua berkat Anda. Mencoba membuat koneksi? Hei, ayah. Apa maksudmu? Ibuku sakit? Aku akan pulang sekarang. Xiaoran, ibuku sakit. Saya akan pulang sekarang. Ada apa? Ingatlah untuk menelepon saya. Ibu dan ayah, kapan Anda tiba? Mengapa Anda tidak memberi saya peringatan? Bintang. Lagi pula aku tidak ingin mengganggumu. Tapi penyakit ibumu, saya benar-benar tidak tahan lagi. Ibu baik-baik saja. Ibu hanya ingin bertemu denganmu. Mampirlah ke kota untuk melakukan pemeriksaan. Tidak apa-apa. Bintang, jangan dengarkan ibumu. Ayo datang kali ini. Dia sudah menjual rumahnya di rumah. Kata dokter. Penyakit ibu Anda, jika Anda ingin menyembuhkannya, ditambah biaya untuk janji temu rehabilitasi berikutnya, itu bisa menelan biaya jutaan. Kami sudah mengambil keputusan, jika itu benar-benar masalahnya. Jadi mereka tidak mengobatinya. Bagaimana itu bisa terjadi? Tidak peduli penyakit apa yang diderita orang tua saya. Berapa banyak uang yang dihabiskan. Saya menjual semuanya. Kita semua perlu menyembuhkan penyakit bunda. Aku akan membawamu ke atas. Kami akan pergi ke rumah sakit besar untuk pemeriksaan besok. Masalah uang. Saya akan mencari tahu sesuatu. Hei, Xiaolin. Anda akhirnya kembali. Saya punya sesuatu yang mendesak untuk diberitahukan kepada Anda. Komunitas kami akan segera dihancurkan. Pembongkaran. Mengapa Anda terburu-buru? Beberapa bangunan di sisi timur itu besok akan dihancurkan. Orang-orang sudah kosong. Anda baru berada di sini selama beberapa hari. Cepat kemasi barang-barangmu. Temukan tempat untuk pindah. Jangan menunda hal-hal nanti. Pembongkaran. Pasti ada beberapa di lingkungan itu. Barang-barang lama yang dibuang. Mungkin dia masih menyembunyikan harta karun. Ibu ingin dirawat. Cukup untuk membutuhkan uang. Ini benar-benar kesempatan berkah. Terima kasih, Bibi. Saya akan pindah sesegera mungkin. Furnitur Rosewood kelas atas. Biaya perbaikan 100 koin emas. Biaya peningkatan 1000 koin emas. Furnitur Rosewood kelas atas. Setelah pemulihan, itu pasti berharga. Dan peningkatan. Ini adalah pertama kalinya saya menemukannya. Item yang dapat ditingkatkan. Lihat konsumsinya. Efeknya harus baik. Saya akan mencobanya ketika saya kembali. Mari kita lihat apakah ada kejutan. Bibi. Apakah Anda tidak akan melepaskan furnitur ini? Terlihat cukup bagus. Akan sangat disayangkan untuk membuangnya. Sudah beberapa dekade. Lihat, catnya sudah terkelupas. Kaki bangku cadangan juga patah. Tidak ada yang menginginkannya, tetapi Anda menginginkannya. Ambil saja dan bayar biaya pemrosesan. Saya pikir kayu ini adalah hal yang baik. Bagaimana dengan 500 yuan? 500 baris. Oh, bagaimanapun, benda ini, bahkan jika Anda menghapusnya, itu masih dibuang. Lalu cepat tarik dia pergi. Jangan menunda pembongkaran di sore hari. Sepeda roda 3 memulihkan set furnitur Rosewood Premium ini. Furnitur Rosewood kelas atas terdeteksi. Biaya perbaikan 100 emas. Konfirmasi, konfirmasi, konfirmasi. Saldo koin emas, 25.130. Furnitur Rosewood kelas atas terdeteksi. Biaya perbaikan 100 emas. Apakah sudah dikonfirmasi? Konfirmasi. Saldo koin emas, 25.130. Itu telah diperbaiki. Berikutnya adalah peningkatan. Sepeda roda 3. Tingkatkan set furnitur ini. Furnitur Rosewood kelas atas. Peningkatan membutuhkan konsumsi 1000 koin emas. Setelah peningkatan, kepadatan material akan dioptimalkan. Tingkatkan tingkat proses. Apakah sudah dikonfirmasi? Konfirmasi. Saldo koin emas, 24.130. Upgrade selesai. Ditingkatkan ke Dinasti King akhir Zitan berukir furnitur dengan bunga. Ini terlalu sempurna. Itu pasti berharga. Saya perlu bertanya pada Xiaoran. Apakah Anda mengenali orang yang membeli furnitur? Beri makan Xiaoran. Saya mengambil satu set furnitur tua. Ini adalah Rosewood gaya King akhir. Bisakah Anda menghubungi?
Kota furnitur Wenwen. Baiklah, saya akan segera menghubungi. Oke. Jadi, Manager Shao, bagaimana menurut Anda? Set furnitur saya cukup bagus, bukan? Ini benar-benar potongan ukiran Rosewood dinasti King akhir yang otentik. Pengerjaannya sangat indah, terpelihara dengan baik, jarang terlihat di pasaran. Manager Hao, jadi berapa banyak yang Anda rencanakan untuk dibelanjakan? Set furnitur berukir Rosewood ini sangat dapat dikoleksi. Saya bersedia membayar, dibeli penuh seharga 3 juta yuan. Kesepakatan bagus. Kartu bank Anda berakhir 0626. Pendapatan 3 juta yuan. Wansing 3 juta. Kali ini, kami mendapat untung besar. Besok. Jadi saya mengajak orang tua saya untuk membeli rumah. Bu, lihat rumah ini. Mana yang kamu suka? Mari kita beli mana saja yang kita inginkan. Halo, ayo beli rumah. Wanita muda ini. Anda berada di tempat yang salah. Bukan, ini di Hu Haojing. Rumah termurah. Itu juga akan menelan biaya 2 juta. Gedung teratas mulai dari 5 juta yuan. Lihatlah, sangat miskin dan menyedihkan. Bisakah Anda membelinya? Keluar dari sini dengan cepat. Jangan buang waktu semua orang di sini. Saudari Li tidak bisa mengatakan itu. Ketika pelanggan datang, Anda harus menerimanya dengan benar. Halo, saudari. Saya Xiao Chen, seorang penjual magang. Izinkan saya menunjukkan tata letaknya. Xiao Chen. Apakah Anda gila mencoba membuka kesepakatan menghibur orang miskin? Ini murni membuang-buang waktu. Tidak perlu melihat tata letaknya. Saya ingin Raja Menara. Pembayaran penuh. Saya ingin Raja Menara. Pembayaran penuh. SIS. Kamu tidak bercanda, kan? Raja Bangunan membayar 5 juta yuan penuh. Cukup geser kartu Anda. Anda dapat membayar sekarang. Baiklah. Gesekan kartu berhasil. 5 juta yuan diterima. Bagaimana ini mungkin? Miss Lin. Selamat telah menjadi salah satu pemilik menara Danau Haojing Kekaisaran. Ada pemilik properti kerajaan. Aku akan mengajakmu untuk memeriksa rumah segera. Tom, kamu telah bekerja sangat keras. Dengan cara ini, tolong. Bintang. Rumah ini terlalu megah. Bagaimana dengan orang tua? Ini adalah rumah kami. Anda harus mengobati penyakit Anda dengan baik. Saya telah mengurus semuanya dengan uang. Tidak ada lagi kekhawatiran tentang uang. Bintang saya telah tumbuh dewasa. Mereka telah membuatnya besar. Ibu bukanlah cara yang tepat. Mulai sekarang, aku akan membiarkan kalian semua hidup bersama. Kehidupan yang lebih baik, Bu. Kamu harus merawat penyakitmu dengan baik. Saksikan saya mengembangkan bisnis lebih besar dan lebih besar. Miss Lin. Saya menemukan Anda. Manager Shao, apa yang Anda lakukan di sini? Terakhir kali, set furnitur Rosewood Anda benar-benar menakjubkan. Untuk mengucapkan terima kasih, izinkan saya memperkenalkan Anda pada bisnis. Seorang teman saya, dia adalah pemilik pabrik elektronik. Pabrik baru-baru ini dipindahkan. Tumpukan besar papan sirkuit yang dibuang menumpuk. Tidak ada yang mau menerimanya. Apakah Anda ingin melihatnya? Papan sirkuit yang dibuang. Saya mendengar itu ada di papan sirkuit, tapi ada emas. Jika ini bisa diekstraksi sejumlah besar uang lainnya, Manager Shao, saya mendengarnya. Di dalam papan sirkuit yang dibuang, mampu mengekstrak emas. Mampu mengekstrak emas. Guang Zili, mengapa tidak menangnya sendiri? Jangan bahkan menyebutkannya. Mereka juga telah melakukan perhitungan. Pekerjakan seseorang untuk menyempurnakannya. Biayanya terlalu tinggi, dan itu bahkan mungkin tidak impas. Membuangnya mencemari lingkungan. Saya hanya khawatir, jika Anda bersedia menerimanya, harga dapat dinegosiasikan. Oke, saya sudah menuliskan alamatnya. Saya akan memeriksanya sekarang. Oke. Halo, Direktur Liu. Saya datang untuk mendaur ulang papan sirkuit bekas ini. Ya ampun. Halo, Anda adalah Miss Lin? Diperkenalkan oleh Manager Shao. Itu saja. Jika Anda menginginkan semuanya, kemas dan bawa pergi. Papan sirkuit limbah canggih. Mengandung sejumlah kecil logam mulia. Biaya pemurnian 50 emas per kotak. Biaya peningkatan 500 emas per kotak. Ini benar-benar kelas atas. Direktur, sebutkan harga Anda. Ini. Saya ingin semua papan sirkuit lama. Ini berat dan menempati ruang. Jika Anda mengambil semuanya, berikan saja 10.000. Kesepakatan bagus. Berbalik. Bukankah 10.000 yuan terlalu rendah? Manajer pabrik, ada lebih dari 500 jin di sini. Jika emas bisa dimurnikan, mungkin saya bisa menyempurnakan lebih dari setengah jin. Oh, jangan repot-repot dengan itu. Jika bisa dibersihkan, itu sudah bagus. Berhenti mengomel. Bergerak. Terima kasih, Direktur. Sepeda roda 3. Pertama, murnikan ini. Logam mulia di papan sirkuit canggih. 2 kotak terdeteksi. Papan sirkuit limbah canggih. Pemurnian berharga 100 koin emas. Apakah sudah dikonfirmasi? Konfirmasi.
Saldo koin emas, 23.630. Emas ini terlalu sedikit. Papan sirkuit sebesar itu. Dia hanya bisa mengungkitnya. Emas ini, seukuran biji wijen. Ingin mencoba meningkatkannya? Mungkin Anda akan mendapatkan sesuatu yang tidak terduga. Sepeda roda 3. Tingkatkan 2 kotak papan sirkuit ini. Papan sirkuit limbah canggih. Peningkatan membutuhkan konsumsi 1000 koin emas. Setelah peningkatan, struktur material akan dioptimalkan. Apakah sudah dikonfirmasi? Konfirmasi. Jangan biarkan ada yang salah. Upgrade selesai. Papan sirkuit canggih telah diubah menjadi papan sirkuit emas. Ekstrak 10 jin emas murni. Ini. Begitu banyak emas. Lalu bukankah saya akan menjadi kaya? Besok, saya akan pergi ke toko emas dan bertanya. Lihat berapa nilainya. Miss Lin. Ini emas murni 999. Kemurnian sempurna, 10 jin penuh. Manajer Zhang berkata pada harga emas hari ini. Berapa harga total ini bisa dijual? Harga emas hari ini adalah 1000 yuan per gram. 10 jin 5 juta. 5 juta. Bu, saya tidak perlu khawatir tentang biaya pengobatan lagi. Ayo transfer uangnya. Kartu bank Anda berakhir 0626. Penghasilan 5 juta yuan. Terima kasih, Manajer Zhang. Hei, ada apa dengan Xiaoran? Bintang malam, kami akan melakukan langkah besar. Saya punya teman masa kecil, Yao Tua, membuka tempat pembuangan barang. Baru-baru ini, 10 mobil mewah impor terjual. Bahkan jika Anda mengajukan penting, tidak ada yang menginginkan Anda. Dia hanya khawatir tentang bagaimana menghadapinya. Yao Tua berkata bahwa selama seseorang menariknya pergi, cukup bayar biaya kebersihan. Baiklah, saya akan segera pergi. Selamat tinggal, Manajer Zhang. Xiaoran, ini adalah 10 mobil. Saat itu, penjualan di jalan semuanya mencapai jutaan. Baru saja menabraknya. Mereka bahkan tidak dapat menemukan bagian apapun. Ini terlalu lusuh. Mobil mewah bekas kelas atas. Biaya perbaikan 150 emas per kendaraan. Manajer, saya ingin semua ini. Sebutkan harga Anda. Anda benar-benar menginginkannya. Untuk mengambil tumpukan besi ini, Anda harus mencari trailer 10.000 yuan untuk dibawa pulang. Keberuntungan murni secara alami akan mengurus dirinya sendiri. 10.000. Bintang malam. Harga ini, bukankah itu terlalu mahal? Saya pikir harganya hanya beberapa potong. Mungkin kita harus mempertimbangkan kembali. Tidak perlu memikirkannya. Tolong bantu saya menemukan trailer. Saya akan menanggung biayanya. Baiklah, saya akan segera mengaturnya. Wan Xing menghabiskan 10.000 yuan. Beli 10 mobil mewah yang rusak ini. Bahkan jika sudah diperbaiki, itu tidak akan menghasilkan banyak di masa depan. Setelah diperbaiki, Anda akan melihatnya dalam cahaya baru. Tidak apa-apa. Ketika saatnya tiba, saya akan pergi ke pabrik mobil untuk melakukan koreksi. Mungkin Anda bisa mendapatkan harga yang bagus. Sepeda roda 3. Perbaikan batch. Tingkatkan 10 mobil mewah ini. 10 terdeteksi. Mobil mewah bekas kelas atas. Memperbaiki satu kendaraan berharga 150 koin emas. Sebanyak 1.500 koin emas. Konfirmasi operasi. Konfirmasi. Saldo koin emas, 22.130. 10 kendaraan ini pasti akan mendapatkan harga setinggi langit. Besok, saya akan menemukan Xiaoran. Mari kita lihat apakah ada yang telah memperolehnya. Mereka akan menghasilkan keuntungan besar lainnya. Bintang malam. Ini adalah mobil mewah yang Anda sebutkan. Bengkel mobil ajaib seperti apa yang Anda cari? Mengapa terlihat seperti baru? Saya menemukan tempat yang mengkhususkan diri dalam membuatnya. Pabrik yang memperbarui mobil mewah. Komponen inti telah diganti. Eksteriornya juga diperbarui. Ngomong-ngomong, saya menyuruh Anda untuk menemukannya. Bagaimana pengakuisisi? Apakah ada yang memperolehnya? Menemukannya. Ini Zheng Chen, Tuan Chen, kepala dealer Qixing 4S. Dia akan datang nanti. Nona Su. Ini adalah kumpulan mobil mewah yang Anda sebutkan. Iya. Ini adalah model terbaru. Mobil mewah impor. Sebenarnya ada 10 mobil lagi. 10 mobil mewah Tuan Chen. Semua adalah konfigurasi terbaru. Tidak terdaftar di piring. Berapa banyak yang bisa Anda bayar? Performa terbaik, penuh dengan fitur. Harga pasar setidaknya 1,2 juta. Saya ingin semuanya. 12 juta untuk harga tetap. 12 juta. Evening Star kami membuat pembunuhan. Di antara 10 mobil Tuan Chen, kita perlu meninggalkan mobil untuk diri kita sendiri. 9 kendaraan sisanya dengan asumsi 10 juta. Bagaimana? Tidak masalah. Saya akan mentransfer uang kepada Anda sekarang. Baiklah. Kartu bank Anda berakhir 0626. Penghasilan 10 juta yuan. Baiklah, saya akan pergi dulu.
Wansing, kamu luar biasa. Engkau adalah Tuhanku, tidak apa-apa. Ya ampun, Bos Wang, apa yang membawamu ke sini? Nona Xiaolin, saya punya satu di pihak saya. Ini adalah berita fantastis. Pasar barang antik di timur kota akan segera dihancurkan. Pembongkaran pasar barang antik. Mungkin itu bersembunyi harta karun yang tidak dihargai siapapun dan hanya dihancurkan dan dipindahkan. Hal-hal baik apa yang bisa ada, itu semua adalah potongan yang tidak berharga. Apa yang Anda tahu? Para pedagang pasar tua ini bergerak dengan tergesa-gesa. Di dalamnya, ada banyak barang lama yang rusak. Mereka terlalu malas untuk mengambilnya. Semua itu menumpuk di sudut sebagai sampah. Ada banyak orang yang mengumpulkan memo. Semua orang berebut untuk mendapatkan penawaran. Di dalam diri saya, seorang teman lama memiliki kios di sana. Dia mengatakan ada tumpukan pecahan porselen yang pecah yang tidak diinginkan siapapun. Apakah Anda ingin pergi melihatnya? Tentu saja saya harus pergi. Oh, tentu saja. Dengan cara ini, tolong jaga diri Anda. Apakah itu saja? Anda diperkenalkan oleh Bos Wang. Tidak ada yang menginginkan fragmen ini. Sayang sekali membuangnya. Jika Anda menginginkannya, cukup berikan biaya kebersihan. Itu semua fragmen. Pola lengkap. Dia bahkan tidak bisa menyatukannya. Berapa nilai ini? Fragmen porselen biru putih bermutu tinggi. Biaya perbaikan 100 koin emas. Ternyata itu adalah fragmen tingkat tinggi. Ini adalah kemenangan besar. Tuan, saya ingin semua tumpukan sampah ini. Bagaimana kalau memberimu 800 yuan? 800 oke. Lebih tinggi dari mereka yang mengumpulkan memo. Cepat dan tarik dia pergi. Anda gila. Habiskan 800 yuan untuk membeli setumpuk pecahan porselen yang pecah. Bahkan jika itu adalah potongan porselen tua, mereka bahkan tidak bisa mendapatkan harga yang bagus. Tidak apa-apa. Mungkin bisa menyatukan untuk membuat dekorasi. Selalu ada kesempatan bagus untuk mencoba. Baiklah. Hibah. Sepeda roda 3 memulihkan fragmen porselen biru putih bermutu tinggi ini. Fragmen porselen biru putih bermutu tinggi terdeteksi. Biaya perbaikan 100 koin emas. Apakah sudah dikonfirmasi? Konfirmasi. Saldo koin emas, 22.030. Perbaikan selesai. Ini adalah vas plum biru putih dari periode Xuande dari dinasti Ming. Sempurna. Jika dia bergerak, benar-benar setinggi langit. Hei, Bos Wang. Saya punya satu di sini. Selama periode Xuande dari dinasti Ming, vas plum porselen biru dan putih. Apakah Anda menerimanya? Apa? Vas plum biru putih dari periode Xuande dari dinasti Ming. Nona Xiaolin, saya benar-benar tidak mampu menerima ini. Tapi jangan khawatir, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada seorang kolektor. Anda bisa datang ke toko saya besok. Terima kasih, Bos Wang. Tuan MA. Itulah yang saya perkenalkan kepada Anda, Bos Lin. Pada lelang terakhir, Zhao Mingcheng dari dinasti Song. Catatan Jinshi melengkapi manuskrip tunggal. Bos Lin yang mengeluarkannya. Tampaknya Bos Lin memiliki berbagai minat. Tapi maksudmu vas plum ini? Ini adalah pasar pembongkaran, mengumpulkan fragmen porselen yang rusak untuk restorasi. Tapi maksudmu vas plum ini? Ini adalah pasar pembongkaran, mengumpulkan fragmen porselen yang rusak untuk restorasi. Itu hanya keberuntungan. Itu tepat. Bos MA, yang ini jelas merupakan replika. Warna glasir porselen biru putih Xuande. Giok biru putih dipertimbangkan dengan cermat. Botol ini terlihat terlalu baru. Dan fragmen-fragmen itu dapat disatukan dengan sangat lengkap. Itu tidak mungkin. Guru Li, apakah Anda salah? Polanya terlihat cukup nyata. Gadis kecil, apa yang kamu tahu? Izinkan saya bertanya kepada Anda. Apakah itu jurusan saya atau milik Anda? Guru Li akan lebih baik menggunakan instrumen profesional. Yuk cek lagi usia janin. Oh wow, ini sebenarnya karya otentik dari periode Xuande dari dinasti Ming. Diawetkan sepenuhnya. Seperti baru. Barang bagus. Benar-benar vas plum biru putih Xuande. Nona Xiaolin, sebutkan harga Anda. Bos MA, kamu terlalu baik. Ikuti saja harga pasar. Saya akan mengambil semua 20 juta. Bagaimana ini mungkin? Kartu bank Anda berakhir 0626. Penghasilan 20 juta yuan. 20 juta wansing, Anda luar biasa. Selamat, Nona Lin. Anda berada di bisnis daur ulang. Ini praktis puncaknya. Ada sepeda roda 3. Apalagi yang mungkin mustahil, saya akan menerima panggilan. Oh, sayang. Nona Lin punya lebih banyak kabar baik. Pabrik mesin bintang merah telah bangkrut. Saat ini, mesin limbah sedang dibersihkan. Apakah Anda ingin pergi dan melihatnya sendiri? Menguasai. Bagaimana Anda berencana untuk menjual mesin ini? Bagaimanapun, kita adalah mesin yang serius. Jika Anda mendaur ulang, 50.000 yuan untuk dibawa pergi. 50,000. Benda ini menjual memo. Bahkan tidak bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Bintang malam. Semua hal ini, barang antik dari 70 atau 80 tahun yang lalu. Oh, saya menyarankan Anda tetap berhati-hati. Benda ini terlalu tua. Bahkan jika sudah diperbaiki, sama seperti baru, tidak ada yang mau mengambilnya.
Itu murni tentang menempati ruang. Peralatan mesin presisi premium. Perbaikan membutuhkan 1000 koin emas. Meningkatkan biaya 10.000 koin emas. Bos Wang benar, Wan Xing. Ini semua adalah sampah berusia puluhan tahun. Jangan bahkan menyebutkan menjualnya. Hanya memperbaikinya menghabiskan banyak biaya. Bahkan jika Anda memperbaikinya, perusahaan yang mana bersedia menggunakan peralatan mesin antik seperti itu? Jangan membelinya. Meski sudah cukup tua. Tapi saya pikir itu berharga. Saya pikir 50.000 yuan ini sepadan. Anda anak. Mengapa Anda begitu tidak mau mendengarkan? Meskipun 50.000 yuan tidak banyak, tapi melemparkannya ke perangkat lama ini. Sungguh kerugian. Tidak sebagus itu. Saya akan membawa Anda untuk melihat barang-barang bekas lainnya. Keuntungan terjamin tanpa kerugian. Jika Anda ingin memutuskan, cepat putuskan. Jika Anda tidak menginginkannya, ada banyak orang yang menunggu untuk mengambilnya di belakang. Saya yakin saya akan mentransfernya kepada Anda sekarang juga. Hei, bintang malam. Jangan terlalu impulsif. Tidak peduli seberapa kaya Anda tidak bisa menyanyiakannya seperti ini. Jangan khawatir, Xiaoran. Kami tidak akan kalah. Baiklah. Ini adalah item kelas atas. Saya merindukannya. Harta karun yang tidak akan pernah Anda temui lagi. Sepeda roda 3. Perbaiki alat mesin presisi premium ini. Tuan rumah, perbaikan membutuhkan 1000 koin emas untuk Shanghai Shenfa. Apakah akan membutuhkan 1000 koin Shanghai Shenfa? Konfirmasi. Restorasi kelas khusus benar-benar berbeda. Sepeda roda 3. Tingkatkan alat mesin ini. Jadikan itu harta karun yang unik. Meningkatkan peralatan mesin presisi kelas atas. Bahan yang dioptimalkan akan terbuat dari paduan logam mulia. Tingkatkan kinerja inti sebesar 300%. Harap tunggu sedikit lebih lama. Upgrade selesai. Diubah menjadi peralatan mesin presisi paduan platinum iridium. Ini menawarkan kinerja pemrosesan industri tingkat atas. Mengandung 99,9% logam mulia. Ini praktis merupakan karya seni. Besok, Xiaoran akan melihatnya. Pasti. Benar-benar terkejut. Lihat. Ini. Bintang malam. Apakah ini alat mesin bekas? Bagaimana akhirnya seperti ini? Saya baru saja menemukan satu pabrik mesin teratas direnovasi. Komponen inti telah diperbarui. Beberapa logam langka digunakan. Performa telah ditingkatkan. Anda harus segera menghubungi Tuan Liu Hongyuan. Katakanlah kita memiliki satu item di sini. Peralatan presisi tingkat atas dipamerkan. Baiklah. Bos Lin. Inilah yang Anda sebut alat mesin. Itu tidak terlihat seperti alat mesin biasa. Itu lebih terlihat seperti peralatan logam mulia. Itu tidak akan Anda membelinya lagi. Bukan? Itu benar. Yang ini, saya mengambil memo kemarin. Tuan Liu. Saya menontonnya. Ini kemungkinan besar renovasi rutin. Yang disebut logam mulia. Ini tidak lebih dari pelapisan permukaan. Saya akan tahu setelah saya mengujinya. Bos Lin. Jika itu hanya lapisan. Itu tidak sepadan dengan campur tangan saya. Ya Tuhan, ini. Presiden Liu, ini adalah paduan platinum iridium. Kemurnian mencapai setinggi 99,9% dan ketepatan alat mesin ini jauh melampaui standar tertinggi internasional. Ini nyata. Peralatan mesin presisi logam mulia. Apa? Paduan platinum iridium. Ini adalah logam mulia kelas kedirgantaraan. Tuan Liu. Sekarang, perangkat ini. Apakah layak campur tangan Anda? Ini benar-benar sepadan. Paduan platinum iridium memiliki nilai pasar yang sangat tinggi. Kelas, dengan performa presisi tingkat atas Anda. Saya akan mengajukan 50 juta. Saya akan mengajukan 50 juta. 50 juta. Ya Tuhan. Presiden Liu memang lugas. Kesepakatan. Baiklah, pembayaran akan segera dilakukan. Namun, akan ada produk bagus lainnya seperti ini di masa depan. Pastikan untuk segera menghubungi saya. Saya memberi Anda prioritas tertinggi. Baiklah, lihat. Kartu bank menerima 50 juta yuan. Bintang malam. Anda praktis adalah dewa kekayaan yang turun ke bumi. Mulai sekarang, kami adalah bos saya sebenarnya. 50 juta hanyalah permulaan. Ada sepeda roda 3. Bisnis daur ulang saya. Itu benar-benar akan mencapai puncak dunia. Ini adalah daur ulang Wan Xing. Sekarang, mereka hampir mengambil semua bisnis kami. Masalah ini, kita tidak bisa melepaskannya begitu saja. Kita harus menemukan jalan. Dengan cara ini, kami menaikkan harga daur ulang. Pertama, dia tidak bisa mendapatkan barang-barang itu. Ide bagus. Ide bagus. Mereka mengenakan biaya 0,8 yuan. Mari kita kumpulkan saja satu bagian. Mereka mengenakan biaya 10 yuan. Kami hanya akan mengambil 20. Uang yang dia peroleh. Cepat atau lambat, itu milik kita. Itu benar. Itu benar. Harga daur ulang untuk memo adalah yang tertinggi di kota. 2 lembar karton per jin. Plastik adalah 5 yuan per jin. Itu 2 kali lebih mahal dari daur ulang Wan Xing. Semuanya, jangan hanya menunggu. Saldo kain emas turun menjadi lebih dari 10.000. Inilah sebabnya mengapa kita perlu terus mengumpulkan memo. Periode kritis untuk mengumpulkan kain emas. Zhao Hu jelas sengaja menekannya. Memotong pasokan-pasokan saya. Oh, apa yang saya katakan lagi? Bersaing dengan saya untuk bisnis. Anda masih terlalu tidak berpengalaman. Bersikaplah bijaksana. Tutup saja pintu dengan cepat. Jika tidak, biarkan saya melakukannya. Saya tidak bisa melakukannya di bidang pekerjaan ini. Zhao Hu. Bagaimana Anda tahu sayalah yang kalah?
Dengarkanlah, semuanya. Wan Xing mendaur ulang karton dengan harga 2,5 yuan per jin. Plastik berharga 5,5 yuan per jin. Semua barang limbah dikumpulkan di pintu Anda. Menetap di tempat. Tidak ada tunggakan yang akan dilakukan. Zen datang berkunjung. Saya memiliki banyak peralatan lama di rumah. Bisakah Anda datang? Tentu saja. Bahkan jika Anda hanya menjual 1 botol air mineral, kami juga datang untuk mengambilnya. Tidak seperti beberapa orang. Memetik lemak dan tanpa lemak. Susia orang, kamu gila. Harga yang begitu tinggi. Cepat atau lambat, mereka akan menderita kerugian. Kami mengandalkan integritas dan layanan. Tidak seperti beberapa orang. Merusak harga dengan jahat. Semuanya adalah scrap bermutu rendah dan itu tidak akan diperbaiki atau ditingkatkan. Tidak mereka tidak memiliki harga untuk mengambil bisnis. Ayo pergi. Mari kita mulai dengan memasang peralatan untuk saudara Zhang. Hehehe, Anda benar-benar tidak takut kehilangan uang. Scrap kelas dasar. Mendapatkan emas terlalu lambat. Anda masih perlu menemukan yang bernilai menengah hingga tinggi. Xiaoran. Hang, mengapa Anda tidak kembali ke toko terlebih dahulu? Saya akan menuju ke Taman Inovasi Sains dan Teknologi sebentar lagi. Apakah ada sesuatu yang bisa itu bisa didaur ulang? Baiklah kalau begitu, saya akan kembali sekarang. Hang. Di dalam peralatan eksperimental di Taman Inovasi Sains dan Teknologi, mungkin ada harta karun. Sensor spektrometer lama ini. Semua dihapus. Kami menghubungi beberapa pendaur ulang. Mereka semua mengeluh karena tidak memiliki nilai. Singkirkan dengan cepat. Komponen elektronik premium langka. Biaya perbaikan 3.000 emas. Meningkatkan biaya 5.000 koin emas. Halo, saya seorang pengumpul barang bekas. Perangkat ini, saya ingin semuanya. Halo, saya seorang pengumpul barang bekas. Perangkat ini, saya ingin semuanya. Ini adalah instrumen dan peralatan presisi. Kejahatan sudah lengkap. Tidak dapat membongkar suku cadang yang dapat digunakan. Untuk apa Anda menginginkannya? Kami mengumpulkan memo. Anda pikir itu tidak berguna, tetapi jika kita membongkarnya, kita masih bisa menjualnya. Sebutkan harga Anda. Beri saya 5.000 yuan saat membeli barang-barang ini. Tapi itu bernilai puluhan juta. Tapi Anda menariknya sendiri. Kami tidak punya mobil. Kesepakatan bagus. Saya telah mentransfernya kepada Anda. Terima kasih semua. Ini adalah kartu nama saya. Jika kalian berdua melakukannya di masa depan, apalagi yang dibutuhkan, hubungi saya kapan saja. Aku bahkan bisa datang untuk mengambilnya di pintumu. Apakah saudara Li tidak mengerti atau apa? 5.000 yuan untuk membeli tumpukan besi tua. Selama seseorang bersedia mengambil alih, itu sudah cukup. Selamatkan saya dari masalah. Puluhan juta komponen elektronik premium. Babak ini adalah kemenangan besar. Daur ulang sepeda roda 3. Tidak buruk. Ini adalah sisa-sisa menebus 1.000 koin emas. Selanjutnya adalah perbaikan. Perbaikan sepeda roda 3. Perbaikan selesai. Peningkatan sepeda roda 3. Upgrade selesai. Diubah menjadi komponen inti sensor kuantum tingkat atas. Performa jauh melampaui mereka. Standar internasional 200%. Ini adalah komponen elektronik tingkat atas. Sekarang Anda bisa mendapatkan harga bagus lagi. Xiaoran menghubungi pembeli. Presiden Gao, Anda di sini. Inilah yang saya sebutkan kepada Anda terakhir kali. Pasangan saya Lin Wan Xing. Bos Lin, senang bertemu denganmu. Saya mendengar Xiaoran berkata, Anda memiliki komponen elektronik tingkat atas di sini. Saya segera membawa beberapa orang. Jangan mengecewakan saya. Presiden Gao, mengapa Anda tidak menunggu sekarang? Biarkan karyawan Anda mengujinya nanti. Apakah seperti yang kita katakan? Beli hanya jika Anda puas. Baiklah. Tuan Gao. Komponen ini terlihat direnovasi. Stabilitas sulit dijamin. Direktur Li, tidak sebagus itu. Anda benar-benar dapat menguji performanya. Itu tidak mungkin. Responsivitas dan kecepatan. Semua adalah level tingkat atas. Lebih dari kami. Komponen impor yang saya pesan baik-baik saja. Bos Lin. Berapa harga asli ini? Tuan Gao, Anda juga seorang ahli. Pilih saja harga pasar. Ini komponen elektronik sensor kuantum tingkat atas. Internasional. Setidaknya 30 juta masing-masing. Anda memiliki 5. Seperti ini. Saya akan mengambil semua 120 juta. Transfer uang dan segera tanda tangani kontrak. Kartu bank dikreditkan dengan 120 juta. 120 juta. Itu benar-benar tiba. Hang, Nona Lin. Dengan mata daur ulang Anda, saya pikir itu benar-benar layak dibuka. Perusahaan yang mendaur ulang komponen elektronik ini jauh lebih menguntungkan daripada sekarang. Iya. Ide bagus.
Xiaoran, mulai hari ini, Anda adalah manajer penjualan. Bertanggung jawab untuk terhubung dengan semua klien korporat. Jangan khawatir, saya pasti akan membuka saluran penjualan. Tuan Lin, lembaga penelitian kami. Semua peralatan yang akan dibuang di masa depan, aku akan menyerahkan semuanya padamu. Kami berharap untuk kerja sama jangka panjang. Selamat bekerja sama. Kami akan memberikan harga terbaik di masa depan. Daur ulang di tempat. Selanjutnya, saatnya menyimpan kain emas. Tuan Lin, inilah cerita orang dalam untuk Anda. Kami lokal, brankas bank sedang direnovasi. Pengisi dinding asli. Dan menghancurkan peralatan. Perlakukan sepenuhnya sebagai limbah konstruksi. Semua menumpuk di sudut-sudut lokasi konstruksi. Menurut seorang teman di lokasi konstruksi, saat itu, di dalam dinding, tapi itu dipenuhi dengan banyak logam. Anda tahu apa yang saya maksud? Bandas bank. Brankas ini penuh dengan hal-hal jelas tidak biasa. Kali ini, kita harus memenangkannya. Halo, Mandor Wang. Saya di sini untuk membeli limbah konstruksi ini. Liu Hongyuan, Liu Zong. Dia seharusnya sudah menyapamu. Oh, ini Presiden Lin. Tidak ada yang menginginkan sampah ini. Mengambilnya masih membutuhkan biaya pengiriman. Awalnya saya ingin memberi Anda 20.000. Tapi sekarang ada yang bertanya. Setidaknya 50.000. Tidak 1 sen pun cukup. Emas batangan emas berlapis emas berusak kelas atas. Bernilai 300 juta. Perbaikan membutuhkan 1 kain emas. Spekulasi membutuhkan emas. Peningkatan biaya 100.000 kain emas. Tingkat atas masih batu bata emas berlapis emas. Bernilai 300 juta. Mendapatkannya seharga 50.000 yuan sangat berharga. Tidak heran itu adalah pengisi dinding lemari besi. Benar saja, ada permata tersembunyi. 50.000 baik-baik saja. Saya akan mentransfer uangnya sekarang. Atur agar orang-orang mengambil semua ini. Mandor Wang. Di mana tumpukan sampah ini? Saya membayar 55.000 untuk membelinya. Bos Lin, Anda baru saja menghasilkan banyak uang. Bukan untuk bersaing dengan saya. Ini hanya sampah. Bos Hao menawarkan lebih banyak lagi. Kumpulan barang ini diberikan kepada Bos Hao. Saya akan menawarkan 60.000. Saya juga bisa melakukannya. Bantu Anda mendapatkannya. Limbah logam di lokasi konstruksi. Hidung melarikan diri dalam kemurnian. Anda tidak perlu membayar 1 sen pun. Tumpukan sampah ini hanyalah tumpukan semen busuk. 60.000 yuan adalah kesepakatan yang kalah. Lin Wansing, Anda gila. Bagaimana? Apakah Bos Hao berencana menaikkan harga lagi? Saya tidak akan melakukan bisnis yang rugi. Aku tidak tahan denganmu. Dia tampak seperti mencoba meraih segalanya. Semen busuk ini. Anda ingin mengambilnya. Ambil saja semuanya. Saya ingin melihat sendiri. Harta apa yang dapat Anda temukan? Mandor Wang, Anda mengatur orang-orang bawa semua ini. Presiden Lin berkata lugas, saudara. Cepat dan bantu muat kargo. Lin Wansing, tunggu saja untuk kehilangan uang. Habiskan 60.000 yuan untuk tumpukan semen busuk. Saya pikir Anda telah kehilangan akal sehat. Biarkan saya menggali harta karun itu. Ada hal-hal yang Anda sesali. Hanya badut. Sekarang saatnya untuk melihat ke dalam. Harta apa yang tersembunyi di sana? Mari kita mulai dengan ini. Semua sampah yang tidak berguna didaur ulang. Ini adalah emas batangan tingkat atas. Sepertinya besi tua biasa, tidak banyak perbedaan. Tidak heran, itu dibuang sebagai limbah konstruksi. Sepeda roda 3, perbaiki emas batangan berlapis emas yang rusak tingkat atas. Emas batangan berlapis emas rusak kelas atas terdeteksi. Biaya perbaikan 10.000 kain emas. Apakah akan mengonfirmasi perbaikan? Konfirmasi. Restorasi tingkat atas ini benar-benar berbeda. Pilar cahaya ini terlalu menakjubkan. Emas batangan emas berlapis emas rusak kelas atas. Perbaikan selesai. Itu saja. Emas batangan berlapis emas yang dipugar. Kelihatannya sangat indah. Habiskan 100.000 kan emas untuk dilihat. Emas batangan tingkat atas yang ditingkatkan. Seperti apa jadinya? Sepeda roda 3. Tingkatkan ke emas batangan berlapis emas tingkat atas. Emas batangan berlapis emas tingkat atas sedang ditingkatkan. Habiskan 100.000 kan emas. Ditingkatkan ke koleksi tingkat atas dan tingkat atas. Tolong jangan menyela. Peningkatan akan segera berhasil. Emas batangan berlapis emas tingkat atas telah ditingkatkan menjadi batu bata emas berlapis emas yang digunakan oleh Istana Kekaisaran Song Selatan. Nilainya melonjak menjadi 450 juta. 450 juta. Ini adalah yang saya terima sejauh ini. Harta paling berharga. Cepat dan hubungi Xiaoran. Biarkan dia menghubungi salah satu juru lelang yang berpengetahuan luas. Bintang malam. Ini adalah Presiden Yao Jingming. Dia adalah orang Cina perantauan. Kolektor barang antik teratas. Didedikasikan untuk mengumpulkan potongan istana kekaisaran otentik. Ini Chen Tua.
seorang ahli dalam dunia penilaian barang antik selama dia bisa mendapatkannya. Pengakuan keduanya. Hal ini sama sekali tidak. Pola ini. Pengerjaan penyepuhan ini. Itu tidak terlihat seperti palsu. Apa gunanya terlihat seperti itu? Sekarang, keahlian imitasi benar-benar ahli. Pola ini dapat ditiru. Penyepuhan bisa dilapisi. Izinkan saya mengukur metalografi dan vintage. Anda dapat langsung mengeksposnya. Bintang malam. Mungkinkah ada yang salah? Chen tua terlihat sangat ketat. Jangan khawatir, produk asli tidak perlu khawatir tentang pemeriksaan. Data metalografi ini. Itu unik untuk pengadilan Song Selatan. Pengerjaan emas. Kemurnian emas. 99,9%. Itu juga bertatahkan fragmen batu giok hetian. Hasil tes karbon, 14. Sudah lebih dari 800 tahun sejak itu. Ini kebetulan terjadi selama periode Song Selatan. Motif naga dan phoenix ini berasal dari istana Song Selatan. Pengrajin mengukir tangan. Barang palsu tidak dapat melakukan ini. Tuan Lin, ini adalah kesepakatan nyata. Ini adalah kartu emas hitam. Ada 450 juta. Kata sandinya adalah 68 detik. Batu bata emas ini. Saya menginginkannya. Tuan Lin, Nona Su. Maaf. Chen buta dan buta. Aku meremehkanmu. Maafkan saya. Batu bata emas ini adalah harta langka. Anda dapat melihat harta langka. Itu adalah kehormatan Chen. Chen tua, kamu menyanjungku. Anda hanya sedikit berhati-hati. Autentikasi antik, bagaimanapun juga. Begitulah seharusnya. Jika Anda, kemudian saya menemukannya, harta istana begitu berharga. Silakan hubungi saya segera. Tidak peduli harganya. Saya mengambil semuanya. Ini ponsel pribadi saya. Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Presiden Lin benar-benar sesuatu. Wawasan Anda benar-benar unik. Dapat ditemukan dari tumpukan limbah konstruksi. Untuk menemukan emas batangan yang begitu berharga. Melihat ke seluruh dunia barang antik. Tidak ada orang lain yang bisa menandingi itu. Itu hanya keberuntungan. Selama Tuan Yo menyukainya, itu sudah cukup. Lin Wanxing. Kudengar kamu menghabiskan 60.000. Saya membeli setumpuk semen pecah. Cukup beruntung. Ya, aku sudah bilang kau pasti telah kehilangan akal sehat. Kamu masih tidak percaya padaku. Zhao Hu. Berhentilah meludahkan gading ke mulut anjing itu. Wanxing membelinya seharga 60.000 yuan. Ditumpukan sampah konstruksi itu. Saat Song terungkap. Istana Kekaisaran menggunakan batu bata emas berlapis emas. Baru saja. Itu terjual seharga 450 juta. Katakan saja padaku, apakah kamu menyesalinya? Menghela nafas. Su Xiaoran. Anda membual. Tidak menyusun draft, ya? Tepat di dalam tumpukan semen yang pecah itu. Anda juga dapat menemukan 450 juta batu bata emas. Siapa yang Anda coba bodohi? Zhao Hu. Ini baru saja diberikan oleh Presiden Yo. 450 juta yuan dibayar penuh. Ini sebenarnya benar. 450 juta. Hanya semen yang pecah itu. Mengapa saya tidak bergerak? Jika saya membayar sedikit lebih banyak, saya akan menerimanya saja. 450 juta ini adalah milik saya. Zhao Hu. Tidak semuanya bisa direnggut. Anda memiliki penilaian yang buruk. Bahkan jika kesempatan ada tepat di depan Anda juga tidak bisa menangkapnya. Daur ulang sampah bukan tentang harga. Visinya. Dan Anda tidak akan pernah mempelajarinya seumur hidup Anda. 450 juta. Saya merindukannya seperti itu. Saya benar-benar bodoh. Menghela nafas. Bintang-bintang malam memudar saat fajar. Oh, itu bagus. Kalian berdua ada di sini. Bukankah museum kota dipindahkan? Sekarang, di halaman belakang, ada juga lebih dari selusin kotak puing-puing arkeologi. Belum ada yang menjernihkannya. Sekarang, sutradara mengkhawatirkan hal ini. Apakah Anda tertarik? Puing-puing arkeologi. Apa itu? Pak. Beberapa tumpukan puing-puing tanah digali dari situs tersebut. Museum menganggapnya terlalu memakan ruang. Lihat, Anda adalah hal pertama yang terlintas di benak Anda. Terima kasih, Profesor Zhang. Kalau begitu mari kita cepat. Baiklah, ayo pergi. Berjalan. Tidak berharga. Puing-puing arkeologi. Tuan Lin, Anda akhirnya berhasil. Sisa-sisa ini. Jika kamu bersedia membawaku pergi, saya akan beri Anda biaya kesian truk pengemasan. Bagaimana menurut Anda? Fragmen emas kuno tingkat atas. Biaya perbaikan 10.000 emas. Tingkat atas lagi. Kali ini, itu adalah artefak emas kuno. Kemenangan besar. Direktur, saya harus membayar Anda untuk pengumpulan barang bekas. Karena Anda menganggapnya mengganggu. Kalau begitu aku akan mengirimimu 500 yuan. Bagaimana? Itu bagus. Luar biasa. Presiden Lin berkata lugas. Saya akan mengatur seseorang untuk segera memuat mobil. Baiklah, tidak berharga. Puing-puing arkeologi. Tidak berharga. Scrap kuno. Bintang malam. Saya melihat puing-puing arkeologi ini. Rasanya tidak berharga. Anda menghabiskan 500 yuan di sini. Apakah itu benar-benar sepadan? Jangan khawatir. Keuntungan yang dijamin. Sepeda roda 3. Daur ulang semua sampah yang tidak berharga. Tukar koin emas. Sejumlah besar kasus yang terdeteksi. Produk scrap primer dan menengah. Pemulihan berhasil. Saldo koin emas, 18.960.
Sepeda roda 3 memulihkan fragmen emas kuno. Fragmen emas kuno tingkat atas terdeteksi. Biaya perbaikan 10.000 koin emas. Apakah sudah dikonfirmasi? Konfirmasi. Perbaikan selesai. Piala emas kuno kelas atas itu digunakan oleh keluarga kerajaan You Barat. Ini adalah piala emas kekaisaran You Barat. Kali ini, bayinya, itu pasti bisa dijual dengan harga setinggi langit. Wan Xing. Itulah yang saya katakan kepada Anda. Qin bangkit, Qin mengambil alih. Dia adalah salah satu pemain top di Cina. Kolektor barang antik. Selain itu, dan ahli dalam penilaian. Kalau begitu silakan lihat, Presiden Qin. Berapa nilai sebenarnya benda ini? Piala emas ini, itu digunakan oleh keluarga kerajaan You Barat. Makanan gourmet dalam piala emas bermotif pola. Tapi polanya sangat lengkap. Bagaimana mungkin fragmen-fragmen itu bisa disatukan dengan begitu baik? Saya mendengarnya. Limbah arkeologi dari pembongkaran museum. Anda sudah mengambil semuanya. Mungkinkah ini tiruan? Hei, Anda. Presiden Qin benar-benar memiliki mata yang tajam. Ini memang masalahnya. Fragmen dari puing-puing arkeologi disatukan. Tapi aku memang mentraktirmu. Tim restorasi tingkat nasional. Butuh biaya yang besar untuk memulihkannya sepenuhnya. Jadi begitulah adanya. Tapi apakah itu benar? Anda masih perlu diperiksa. Ini adalah artefak You Barat asli. Kandungan emas murni 99,8%. Pola makan rakus. Itu diukir dengan tangan oleh pengrajin kerajaan. Ruby dan safir juga merupakan mineral mentah alami. Pengerjaan restorasi adalah yang terbaik. Tidak ada satu jejak pun yang bisa dilihat. Tuan Qin, piala emas ini pasti berharga. Anda harus mengerti. Tuan Lin. 750 juta. Saya ingin piala emas ini. Transfer segera. Kartu bank dikreditkan sebesar 750 juta. 750 juta yuan adalah jumlah astronomi lainnya. Wan Xing terlalu menakjubkan. Tuan Lin, akan ada harta karun lain seperti ini di masa depan. Anda harus segera menghubungi saya. Saya akan menagih apapun yang Anda inginkan. Tom, senang bekerja denganmu. Selamat bekerja sama. Bintang malam, dengan 750 juta ini, kemudian perusahaan kami dapat berkembang lagi. Hang, jangan khawatir, peluang seperti ini di masa depan. Dan masih ada lagi. Hang. Lin Wan Xing, wanita itu. Setiap kali dia mengumpulkan sampah, semua orang mengendarai sepeda roda 3 yang rusak ini. Kunci seperti harta karun saat Anda kembali. Terakhir kali, emas batangan dan piala emas ditemukan. Itu semua pasti terkait dengan sepeda roda 3 ini. Pasti ada rahasia di dalam mobil ini. Saya mencuri mobilnya. Mari kita lihat bagaimana dia masih bisa menghasilkan uang. Entrench ilegal terdeteksi. Sentuhan non-host. Aktifkan mekanisme pertahanan. Peringatan. Peringatan. Gui-gui. Mobil rusak ini telah berubah menjadi roh. Itu bersinar dan mengeluarkan suara. Bantu saya. Bantu saya. Zhao Hu. Inilah Anda. Anda pikir Anda bisa mencuri mobil saya? Hantu? Kalian semua adalah hantu. Halo tim penegak hukum. Kantor pusat daur ulang Wan Xing. Seseorang di sini mencoba mencuri. Sekarang kami berada di lokasi. Bisakah Anda datang sejenak? Tidak. 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 Wan Xing. Tuan Lin, nenek. Saya salah. Aku seharusnya tidak mencuri mobilmu. Mobil ini telah menjadi roh, itu memantul kembali ke arah saya. Saya tidak akan berani lagi. Tolong selamatkan saya. Hao Hu, aku memperingatkanmu sejak lama. Daur ulang bergantung pada wawasan. Ini bukan tentang niat buruk. Sekarang Anda telah ketahuan mencuri mobil. Itu semua salahku sendiri. Zhao Hu, Anda dicurigai melakukan percobaan pencurian. Silakan kembali ke biro untuk penyelidikan. Mobil ini telah menjadi roh. Itu bisa bersinar dan bahkan memantul kembali ke arah saya. Ini bukan mobil biasa. Percayalah. Cukup bicara. Percobaan pencurian dan masih di sini membuat alasan. Membawanya bersama Anda. Itu telah menjadi roh. Bintang malam. Apakah mobil ini benar-benar baik-baik saja? Zhao Hu berkata. Itu bersinar dan dapat memantulkan orang. Apa yang mungkin terjadi? Ini hanya sepeda roda 3 biasa. Zhao Hu yang bertindak seperti pencuri dan merasa bersalah. Dia baru saja ketahuan mencuri mobil. Ayo pergi. Ayo kembali. Hang. Bersama Anda di sini. Mengapa khawatir tidak mencapai puncak dunia? Ayo pergi. Kamu benar-benar membuatku takut setengah mati barusan. Tidak apa-apa. Tuan Qin, mengapa Anda berbalik lagi? Masih piala emas ini. Ada apa dengan itu? Presiden Lin, jangan terlalu memikirkannya. Jin Zun tidak masalah. Yang terbaik dari yang terbaik. Saya baru saja melangkah keluar dari pintu. Jadi, saya mendapatkannya. Tim arkeologi saya mengirim telepon dari anak itu. Ada beberapa kabar baik. Memikirkan Anda. Tuan Qin, kabar baik apa? Timnya.
Menggali makam Han di pinggiran kota. Setelah pekerjaan selesai, evakuasi lokasi. Tumpukan sampah konstruksi menumpuk di lokasi. Semua itu adalah penggalian dan pembersihan. Menghilangkan gumpalan tanah dari tanah. Pecahan tembikar yang pecah dan pecahan tembaga busuk. Membiarkannya memakan ruang. Jika Anda mengambilnya, Anda masih harus membayar biaya pengiriman. Menghela nafas. Dia hanya ingin menemukan seseorang untuk memindahkannya dengan cepat. Kamu adalah hal pertama yang kupikirkan. Limbah konstruksi dari tim arkeologi. Mungkin itu tersembunyi lagi. Harta karun tingkat tinggi. Terima kasih, Presiden Qin, karena telah memikirkan saya. Saya tidak tahu tumpukan sampah ini. Di mana tepatnya? Bawa kami untuk melihatnya. Saya akan mengirimkan lokasi. Orang yang bertanggung jawab di sana bermarga Chen. Beritahu saya nama saya ketika Anda tiba. Terima kasih, Presiden Qin. Mari kita bahas sekarang. Ayo pergi. Anda adalah Qin Xing, Presiden Qin. Tuan Lin yang diperkenalkan. Halo, Kapten Chen. Saya Lin Wanxing. Datang secara khusus untuk melihat memo Anda. Fragmen bejana anggur perunggu berlapis emas tingkat atas. Perbaikan membutuhkan 8.000 emas. Meningkatkan biaya 80.000 koin emas. Tingkat atas lagi. Fragmen piala perunggu berlapis emas. Kali ini saya mendapat untung besar. Ini adalah fragmen-fragmennya. Limbah konstruksi dari penggalian kuburan. Itu tidak memiliki nilai sama sekali. Jika kamu bersedia membawaku pergi, aku akan berikannya padamu 2.000 yuan untuk biaya kebersihan. Dan minta pekerja membantu Anda memuat mobil. Bagaimana? Tentu saja. Tidak masalah, Kapten Chen. Sepeda roda 3. Daur ulang semua scrap primer dan menengah. Tukar koin emas. Sepeda roda 3. Perbaiki kerusakan tingkat atas ini. Fragmen piala perunggu berlapis emas. Fragmen bejana anggur perunggu berlapis emas tingkat atas. Perbaikan selesai. Peningkatan dapat dilakukan. Berikutnya adalah peningkatan. Kereta beroda anggrek. Tingkatkan zoom perunggu berlapis emas tingkat atas ini. Terdeteksi. Zoom perunggu berlapis emas tingkat atas ditingkatkan. Membutuhkan 80.000 koin emas. Setelah peningkatan, artefak akan dikembalikan ke tampilan aslinya. Meningkatkan nilai koleksi. Apakah sudah dikonfirmasi? Konfirmasi. Upgrade selesai. Piala perunggu berlapis emas kelas atas. Itu telah dikembalikan ke tampilan aslinya. Itu adalah bejana upacara yang digunakan oleh penguasa dan raja feodal dinasti Han. Nilai pasar, 800 juta. 800 juta. Ini adalah harta astronomi lainnya. Ya Tuhan. Bejana perunggu ini sangat indah. Jika ini dilelang, ini pasti akan mendapatkan harga setinggi langit. Maka kita ingin. Maaf merepotkan Bos Wang. Lihat dia. Bisakah Anda menghubungi rumah lelang? Biarkan dimaksimalkan. Baiklah, kalau begitu mari kita cepat temukan Bos Wang. Hang. Ayo pergi. Jangan khawatir, Bos Lin. Datang hari ini. Mereka semua adalah kolektor teratas dalam lingkaran. Kondisi piala perunggu ini. Itu pasti bisa mendapatkan harga tinggi. Perkiraan nilai 800 juta. Saya harap itu akan melebihi harapan. Babak ini adalah kemenangan besar. Realitas. Kolektor yang terhormat. Selamat datang di Harvest Auction House. Lelang khusus harta karun dinasti Han. Lot grand final hari ini. Ini satu-satunya. Penilaian otoritatif. Zoom perunggu berlapis emas yang digunakan oleh raja-raja feodal dinasti Han. Tidak ada keraguan itu asli. Kondisi dalam kondisi baik. Tawaran awal adalah 500 juta. Setiap tawaran tambahan tidak boleh kurang dari 10 juta yuan. Sekarang penawaran dimulai. 550 juta, 600 juta, 700 juta. Terus naik dan terus naik sedikit. 800 juta. 880 juta. 880 juta untuk pertama kalinya. 880 juta detik kalinya. 880 juta ketiga kalinya. Selamat kepada kolektor ini memenangkan Zoom perunggu berlapis emas dari dinasti Han. Bintang malam kali ini terjual seharga 880 juta. Bintang malam kali ini terjual seharga 880 juta. Nona Lin, selera Anda benar-benar luar biasa. Harta karun yang ditemukan dengan mengumpulkan memo, namun itu dilelang dengan harga setinggi itu. Melihat seluruh dunia barang antik, kalian semua adalah satu-satunya jenisnya. Selamat, Nona Lin. Menurut peraturan rumah lelang, komisi 10% dipotong. Pada akhirnya, Anda akan menerima tepat 800 juta. Ini adalah ceknya. 800 juta penghasilan astronomi lainnya. Ada sepeda roda 3 ajaib di sini. Kerajaan daur ulang saya itu hanya akan menjadi lebih besar. Puncak dunia sudah dekat. Hahaha. Nona Lin, Anda. Gelar Ratu Sampah. Itu dikonfirmasi. Xiaoran, jangan khawatir. Kali ini pasti tidak akan ada masalah. Presiden Lin. Akhirnya, aku menemukanmu. Saya. Ya, ada beberapa berita besar. Anda adalah orang pertama yang terlintas di benak Anda. Jangan khawatir tentang Tuan Liu. Duduk dan bicara perlahan.
Tuan Liu. Bisnis bagus apa yang telah Anda lakukan lagi? Lihat. Yang di barat kota. Pabrik pemintalan kapas dihancurkan dan menemukan mesin di dalamnya. Instrumen presisi dari era Republik Tiongkok itu telah duduk di sana selama beberapa dekade tanpa ada yang peduli. Sekarang semuanya berkarat. Tim pembongkaran sama seperti tumpukan besi tua di sudut. Saya juga mencari beberapa perusahaan untuk melakukan ini. Instrumen presisi. Tapi mereka semua merasa itu tidak berharga dan terlalu malas untuk membelinya. Instrumen presisi dari era Republik Tiongkok. Item dari era ini. Mungkin dia menyembunyikan harta karun tingkat tinggi. Terima kasih banyak kepada Presiden Liu. Di mana benda ini? Saya akan memeriksanya sekarang. Pabrik berusia seabad dengan instrumen era Republik. Mata pencabutan pasti akan melihat melalui situasi. Kali ini sama sekali tidak boleh dilewatkan. Tolong, perhatikan langkah Anda. Tuan Liu, itulah yang Anda katakan. Mereka akan membeli bos besi tua kami. Yang ini, itu adalah Tuan Lin dari perusahaan Daur Ulang Wansing. Dia ingin melihat instrumen tua era Republik Tiongkok itu. Ini adalah masalahnya. Semuanya adalah hal-hal lama dari beberapa dekade yang lalu. Saya tidak bisa membukanya bahkan ketika saya membukanya. Semuanya karat di dalam. Bahkan menjual besi tua memakan ruang. Jika Anda ingin. Termasuk potongan besi tua ini. Kemas semuanya. 10.000 yuan. Jadi saya tidak perlu mencari seseorang untuk membersihkannya lagi. Komponen instrumen emas rusak kelas atas. Cangkangnya terbuat dari emas murni. Bagian internal rusak. Biaya perbaikan 9.000 koin emas. Meningkatkan biaya 90.000 koin emas. Terbaik. Komponen instrumen dengan rumah emas murni. 10.000 yuan untuk membeli harta emas murni. Bisnis ini adalah keuntungan besar. Bos, Anda ingin 10.000 yuan, bukan? Maka saya akan mentransfernya kepada Anda sekarang juga. Tunggu sebentar, bantu saya meminta seseorang untuk menarik saya ke mobil saya. Baiklah. 10.000 yuan dikreditkan ke kartu bank. Tuan Lin lugas dan lugas. Saya akan segera mengatur pekerja. Saya akan segera memuatnya untuk Anda. 10.000 yuan itu untuk membeli tumpukan sampah ini. Saya sepertinya juga tidak dapat digunakan. Anda tidak boleh melakukannya hanya karena ini. Tidak dapat menyembunyikan harga dirinya. Dia memaksa dirinya untuk menurunkannya. Saya melihat uang ini. Bunga-bunga itu benar-benar tidak sepadan. Ya? Bintang malam, hal-hal ini bahkan tidak bernilai besi tua. 10.000 yuan ini dihabiskan. Bukankah itu sedikit kerugian? Ini adalah harta emas murni. Balikan seharga 1 miliar. Bahkan keuntungan besar tidak dapat digambarkan sebagai kerugian. Sepeda roda 3. Daur ulang ini. Besi tua primer. Tukar koin emas. Scrap primer terdeteksi. Pemulihan berhasil. Saldo koin emas. 102.300. Lebih dari 100.000 koin emas. Cukup untuk perbaikan. Dan tingkatkan instrumen tingkat atas ini. Restorasi sepeda roda 3 adalah yang terbaik. Komponen instrumen emas yang rusak terdeteksi tingkat atas. Komponen instrumen emas yang rusak. Biaya perbaikan 9.000 koin emas. Apakah sudah dikonfirmasi? Konfirmasi. Instrumen emas tingkat atas yang rusak telah diperbaiki. Peningkatan dapat dilakukan. Setelah peningkatan, fungsionalitas penuh akan dipulihkan. Meningkatkan nilai barang koleksi. Selanjutnya adalah meningkatkan mobil ini. Komponen instrumen emas tingkat atas. Jadikan instrumen ini menjadi harga yang benar-benar setinggi langit. Sepeda roda 3. Tingkatkan instrumen emas tingkat atas ini. Instrumen emas tingkat atas terdeteksi. Meningkatkan biaya 90.000 koin emas. Setelah peningkatan, fungsionalitas penuh akan dipulihkan. Pengerjaan cangkang emas yang dioptimalkan. Apakah sudah dikonfirmasi? Konfirmasi. Upgrade selesai. Instrumen emas tingkat atas dikembalikan ke. Selama periode Republik Tiongkok, instrumen meteorologi emas diimpor berfungsi penuh. Optimasi proses cangkang emas. Nilai melonjak. Sempurna. Ini adalah instrumen meteorologi emas Republik Tiongkok. Saya akan menghubungi Presiden Liu nanti. Lihat apakah Anda bisa membuat bayi ini. Maksimalkan nilainya. Ya Tuhan. Terbuat dari emas. Presiden Liu benar-benar seorang ahli. Yang ini. Saya menemukannya ketika saya mengumpulkan memo. Instrumen meteorologi dari era Republik Tiongkok. Cangkangnya terbuat dari emas murni. Hari ini, tolong undang Tuan Liu untuk datang. Saya juga ingin mengundang orang dalam industri. Seorang profesional akan menilainya. Tuan Yo dan Tuan Lin. Yang ini itu diimpor dari Inggris pada tahun 1920. Instrumen meteorologi Taiwan yang terbuat dari emas murni. Casingnya terbuat dari 99,9% emas murni. Berat total adalah 88 jin. Bagian internal. Itu adalah mesin presisi dari era Republik Tiongkok. Fungsinya utuh. Ini di dalam negeri. Satu-satunya model unik yang tersisa. Bagian yang unik, terbuat dari emas murni.
diimpor dari era Republik Tiongkok. Ini berlaku di dunia pengumpulan dan logam mulia. Mereka semua adalah harta karun tingkat atas. Bintang malam, 88 jin emas murni, masih merupakan bagian yang unik. Menurut Anda, berapa nilai ini? Tuan Yo, Anda adalah otoritas dalam industri logam mulia. Nilai instrumen ini. Tolong beri saya harga sebenarnya. Instrumen ini ditempa dari emas. Apakah itu nilai emas atau nilai koleksi? Semua tingkat atas. Yo, saya bersedia membayar 1 miliar yuan penuh untuk mendapatkannya. Ini adalah harga tertinggi yang dapat saya tawarkan. Ini juga merupakan harga yang paling tulus. Presiden Yo terus terang. 1 miliar. Membeli setrika pecah seharga 10.000. Anehnya, itu bernilai 1 miliar. Wawasan Presiden Lin sungguh menakjubkan. Kesepakatan. Tuan Lin. Kartu ini berisi 1 miliar, mulai sekarang. Dan sekarang ada harta karun seperti itu. Beritahu saya segera. Saya akan menerima pembayaran penuh. Selamat bekerja sama, Tuan Yo. Baiklah. Bintang malam 1 miliar. Kami menghasilkan miliaran lagi. Anda praktis ratu sampah. Keberadaan seperti dewa. Tuan Lin. Saya benar-benar yakin. Ini adalah sepotong besi tua yang dia beli dengan santai. Itu sebenarnya bernilai 1 miliar. Oh sayang, keterampilan ini. Tidak ada yang kedua di dunia. Departemen. Hei, Tuan MA. Apa yang harus ada dengan status bangsawan? Tuan Lin, saya harap Anda baik-baik saja. Ada peluang bisnis yang sangat besar. Presiden MA berbicara tentang bisnis besar. Mungkinkah itu harus terkait dengan hal-hal di laut? Nona Lin benar-benar pintar seperti es dan salju. Sehari sebelum mulai, kapal penyelamat laut perusahaan kami di perairan internasional. Mereka menyelamatkan kapal Saturn Song yang tenggelam. Porselen dan batu giok di kapal. Ini berharga. Semuanya diserahkan ke museum sesuai kebutuhan. Sekarang, mari kita untung dari kapal karam dari scrap. Semua papan logam berkarat. Museum tidak menginginkannya. Menyimpannya juga memakan ruang. Rencana untuk membuangnya sebagai besi tua. Sisa kapal karam dari dinasti Song Selatan. Hal-hal dari era ini. Pasti ada harta karun tingkat tinggi yang sembunyi di dalamnya. Jika Anda beruntung, itu saja. Yang tingkat atas semuanya mungkin. Presiden MA mencoba membuat saya untuk menangani tumpukan sampah ini. Itu benar. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Tuan Lin, lihat. Ini adalah semuanya. Itu semua sampah. Logam berkarat begitu banyak sehingga hancur dengan satu tekanan. Papan-papan kayu itu busuk tak terkenal. Kami menemukan beberapa pendaur ulang. Mereka semua berpikir itu tidak berharga. Tidak mau menerimanya. Hanya Anda yang mau datang dan melihat-lihat. Segel emas kerajaan tingkat atas yang rusak. Perbaikan membutuhkan 100.000 koin emas. Nilai aslinya tidak terukur. Terbaik. Dan segel emas kerajaan. Perjalanan ini pasti sepadan. Harta karun dari bangkai kapal Song Selatan ini. Benar saja, itu tersembunyi di tempat yang paling tidak mencolok. Tuan Lin, jika Anda bersedia menerimanya, semua memo ini adalah milikmu. Apakah itu uang atau tidak masalah. Jual saja sebagai kayu bekas. Terutama, ini membantu kami menghapusnya sehingga menyelamatkan wilayah yang mereka tempati. Tuan MA, limbah ini bukan hanya kayu dan logam. Saya hanya akan menggunakan harga daur ulang besi tua. Begitu banyak. Biayanya setidaknya 100.000 yuan. Bagaimana? 100,000. Presiden Lin, Anda tidak bercanda, bukan? Jangan membuat bisnis yang rugi. Jangan khawatir, MA tidak akan kehilangan uang jika dihitung dengan besi tua. Hal-hal ini sepadan dengan harganya. 100.000 yuan dikreditkan ke kartu bank. Presiden Lin murah hati. Pertama, kita perlu mendaur ulang sampah yang tidak berguna. Kumpulkan koin yang cukup untuk memperbaiki segel emas. Perbaikan tingkat halaman menelan biaya 100.000 koin emas. Dia benar-benar perlu menabung banyak. Sepeda roda 3. Daur ulang semua scrap primer dan menengah. Tukar koin emas. Sejumlah besar produk scrap primer dan menengah terdeteksi. Pemulihan berhasil. Saldo koin emas, 789.630. Lebih dari 780.000 koin emas. Jangankan perbaikan, bahkan naik level sudah lebih dari cukup. Sepeda roda 3. Pulihkan segel emas kerajaan tingkat atas. Terdeteksi tingkat atas. Merusak segel emas kerajaan Song Selatan. Biaya perbaikan 100.000 koin emas. Apakah sudah dikonfirmasi? Konfirmasi.
Perbaikan selesai. Segel emas kerajaan tingkat atas yang rusak itu telah dipulihkan keutuhnya setelah identifikasi sistematis. Ini adalah segel emas kekaisaran dari pemerintahan Kaisar Xiaozong dari dinasti Song Selatan. Prasasti segel adalah harta kekaisaran kaisar. Hanya satu spesimen yang bertahan. Ini adalah barang berharga dari keluarga kekaisaran Song Selatan. Harta kaisar. Hanya satu yang bertahan. Ini jelas sesuatu yang pernah saya lihat sebelumnya. Harta paling berharga. Itu pasti bisa dijual dengan harga setinggi langit. Beri makan Xiaoran. Anda segera mengaturnya. Lelang kelas dunia. Atur lelang eksklusif. Ini pasti akan mengejutkan seluruh komunitas pengumpul. Kolektor yang terhormat, tamu terhormat, selamat datang di acara ini. Lelang khusus untuk harta karun dinasti Song Selatan. Sorotan hari ini. Itu adalah harta paling berharga di seluruh acara. Diautentikasi oleh otoritas-otoritas. Segel emas kerajaan selama pemerintahan Kaisar Xiaozong dari dinasti Song Selatan. Hanya satu yang bertahan. Harta langka dari keluarga kekaisaran Song Selatan. Penyepuhan selesai. Polanya jelas. Sekarang lelang dimulai. Tawaran awal adalah 1 miliar. Setiap kenaikan tawaran tidak boleh kurang dari 50 juta yuan. 1,05 miliar, 1,1 miliar, 1,5 miliar, 1,8 miliar, 1,8 miliar. Itu terlalu kejam. 1,8 miliar wansing. Sudah 1,8 miliar. Yang terburu dan kejutan. 2 miliar. Segel emas ini. Ini adalah harta karun Huaxia kami. Itu harus tetap berada di tangan Cina. 2 miliar untuk pertama kalinya. 2 miliar untuk ketiga kalinya. Kesepakatan. Bintang malam 2 miliar. 2 miliar terjual. 2 miliar. 300.000 yuan. Itu meningkat lebih dari 6 kali lipat. Gelar saya adalah Ratu Sampah. Itu akan bergema di seluruh dunia. Tuan Lin. Visi Anda luar biasa. Itu dapat ditemukan di puing-puing yang hancur. Temukan harta karun seperti itu. Tidak heran dia adalah Ratu Sampah. Segel emas ini, kami akan menghargainya dengan baik. Biarkan. Dan diturunkan selama 10.000 generasi. Terima kasih atas dukungan Anda yang murah hati. Pak, segel emas ini dapat bertemu dengan seseorang yang memahaminya. Itu adalah keberuntungannya. Namun, ada satu hal lagi yang ingin saya konfirmasi. Segel emas ini, Anda benar-benar datang ke sini mengumpulkan memo. Dijamin otentik. Luar biasa. Nona Lin benar-benar memiliki mata yang luar biasa. Ngomong-ngomong, ada satu hal yang pasti Anda minati. Utara Zhengcheng, kediaman pangeran tua utusan Eropa, baru-baru ini mengalami pembongkaran. Halaman itu ditumpuk tinggi dengan tempat penyimpanan yang ditinggalkan. Dekorasi rusak. Pejabat itu mengirim generasi selanjutnya untuk menganggapnya merepotkan. Tim pembongkaran memperlakukan semua tim pembongkaran sebagai sampah dan mengangkutnya. Buang di halaman, tidak ada yang peduli. Rumah pangeran tua menteri Eropa. Orang barat tua. Mungkin ada harta karun tingkat tinggi yang tersembunyi di sana. Kesempatan ini sama sekali tidak boleh dilewatkan. Tuan Hao mendapat informasi yang baik. Bahan bekas rumah kerajaan tua itu. Yang lain meremahkannya. Itu benar-benar sesuai dengan selera saya. Hahaha. Nona Lin benar-benar tahu apa yang dia mampu lakukan. Sisa dari tempat itu. Semua adalah kotak kayu usang. Dekorasi logam berkarat. Yang lain mengeluh itu memakan ruang. Dan hanya Anda. Anda dapat mengambil barang-barang di dalamnya. Dan melarikan diri ke arah utara kota. Menghela nafas. Apa yang kalian berdua lakukan? Ini adalah lokasi pembongkaran. Anda sama sekali tidak bisa masuk. Berhati-hatilah agar tidak terkena pukulan. Saya menghususkan diri dalam mengumpulkan barang-barang lama. Lihat, Anda memiliki berapa di halaman ini? Dekorasi vintage gaya barat. Saya ingin mengambilnya kembali untuk perabotan lembut. Bagaimana Anda berencana untuk menangani limbah ini? Mahkota berlian pecah tingkat atas. Biaya perbaikan 150.000 emas. Ini adalah harta karun bangsawan barat terbaik. Atau mahkota berlian. Harta karun bangsawan barat. Perjalanan ini jelas yang tepat. Artefak lama apa? Itu hanya tumpukan sampah asing. Karat, terbakar. Oh sayang, jika Anda menginginkannya. Seperti ini, tarik semuanya. Berikan saja sejumlah uang. Saya akan mengambil semua mata pelajaran yang tidak berguna ini. Sebutkan harga Anda. Mari kita berikan 2.000 yuan seperti ini. Benar-benar 2.000. Hang. Anda menitiknya. Sempurna. Ayo, teman-teman besar, angkat tanganmu. Letakkan benda ini padaku. Muat gadis-gadis itu ke gerobak. Sepeda roda 3. Daur ulang semua sampah yang tidak berharga. Tukar koin emas. Sejumlah besar pendahuluan terdeteksi. Scrap menengah dan lanjutan. Pemulihan berhasil. Saldo koin emas adalah 658.920. Warna berlian yang mempesona ini. Ini benar-benar kesepakatan nyata.
Artinya, yang terbakar. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Itu sebabnya itu hanya sampah biasa saja. Sepeda roda 3. Perbaiki mahkota berlian pecah tingkat atas. Mahkota berlian pecah tingkat atas terdeteksi. Biaya perbaikan 150.000 koin emas. Apakah sudah dikonfirmasi? Konfirmasi. Perbaikan selesai. Mahkota berlian pecah tingkat atas. Itu telah dikembalikan ke penampilan aslinya. Itu adalah sebuah kerajaan di Eropa abad ke-19. Keluarga kerajaan dimahkotai dengan mahkota. Semua berlian adalah biji alami. Bingkai platinum adalah pengerjaan eksklusif kerajaan. Abad ke-19. Keluarga kerajaan Eropa dimahkotai dengan mahkota. Ini jelas kesepakatan nyata. Saya ingin tahu apakah Bos Wang akan menerimanya. Besok, saya akan bertanya di toko barang antik. Bos Wang. Ya ampun, Nona Xiaolin, Xiaoran. Tamu langka. Ini berarti mereka telah menemukan harta karun besar lainnya. Bos Wang, baru-baru ini, saya menemukan artefak barat kuno. Tidak yakin apakah itu benar. Kamu datang dan menampar mataku. Oh wow. Ya Tuhan. Ini adalah bangsawan barat. Mahkota berlian. Yo. Saya telah mencarinya selama lebih dari 10 tahun. Perhiasan antik Eropa. Saya tidak pernah menyangka akan menemukannya di sini. Ini dia, sebuah kerajaan di Eropa pada abad ke-19. Keluarga kerajaan dimahkotai dengan mahkota. Saya mencari di mana-mana di dunia. Rumah lelang dan pasar barang antik. Tidak ada yang pernah melihat yang asli. Bolehkah saya bertanya, mahkota ini dari mana asalnya? Dengan putaran takdir, saat mengumpulkan memo. Barang antik barat yang saya temukan, saya meminta seseorang memperbaikinya. Tidak yakin apakah itu asli. Biarkan Bos Wang menilainya. Izinkan saya menilainya. Anda harus mengerti. Keahlian mahkota dan kemurnian berlian. Tidak ada orang lain di dunia ini. Dia tahu lebih baik daripada saya. Ah, itu yang nyata. Ini adalah kesepakatan nyata. Sebuah kerajaan di Eropa pada abad ke-19. Keluarga kerajaan dimahkotai dengan mahkota. Berlian semuanya adalah biji alami. Bingkai platinum. Ini adalah kerajinan eksklusif kerajaan. Bahkan berlian merah muda di tengah. Ini tercatat dalam arsip. Harta karun kerajaan. Ya ampun, Nona Lin. Anda benar-benar luar biasa. Mengumpulkan barang-barang bekas bahkan milik keluarga kerajaan. Bahkan mahkota bisa disendok. Wawasan Anda belum pernah terjadi sebelumnya dan tak tertandingi. Nona Lin, maafkan keberanian saya. Saya Zhang Xinghua. Saya tidak punya hobi lain. Saya hanya menyukainya. Kumpulkan perhiasan antik Eropa. Nona Lin, apakah Anda bersedia melepaskannya? Tidak peduli berapa biayanya, saya menginginkannya. Anda harus mengetahuinya. Saya telah mencari selama lebih dari 10 tahun. Tuan Zhang, Anda seorang ahli. Dia juga tahu nilai mahkota ini. Hanya satu dari jenisnya yang ada di seluruh dunia. Ini juga merupakan barang berharga yang dimahkotai oleh bangsawan Eropa. Saya juga tidak ingin lebih dari 5 miliar. Saya juga tidak ingin lebih dari 5 miliar. Bintang malam. Bukankah 5 miliar terlalu banyak? Hei hai. 5 miliar lalu 5 miliar. Nona Lin, saya akan menandatangani cek sekarang. Saya harus membawa mahkota ini bersama saya hari ini. Jaga agar cek tetap aman. Presiden Zhang berkata terus terang. Nona Lin adalah yang benar-benar tangguh. Kumpulkan yang dapat didaur ulang untuk menemukan harta karun seperti itu. Lihat secara global. Dan Anda satu-satunya. Hei, jika Anda menemukannya lagi, ini adalah perhiasan antik Eropa. Tidak peduli harganya. Beritahu saya segera. Ini ponsel pribadi saya. Dinyalakan 24 jam sehari. Nona Xiaolin. Gelar Anda sebagai Ratu Sampah. Itu benar-benar dikenal di seluruh dunia. Kumpulkan yang dapat didaur ulang, dapat menghasilkan miliaran aset. Dia juga mencari harta karun dari zaman kuno dan modern, baik di Cina maupun di luar negeri. Tidak ada yang bisa menandingi keterampilan ini. Hahaha. Bintang malam. 5 miliar. Kami menghasilkan 5 miliar lagi. Anda, Sutsunao, luar biasa. Ini baru permulaan. Ayo pergi. Presiden Lin akhirnya menemukan Anda. Ada kesempatan sekali seumur hidup. Anda adalah hal pertama yang terlintas di benak Anda. Qinzong, Kapten Chen, kali ini kamu datang menemuiku. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Tuan Lin. Kuil Baoan besar di pinggiran kota perlu diperbaiki. Sejumlah besar orang dibersihkan dari istana bawah tanah. Limbah konstruksi.
dicampur di dalam fragmen kitab suci Buddha yang rusak. Setelah autentikasi oleh Biro Peninggalan Budaya, dikatakan tidak memiliki nilai koleksi, diperlakukan sebagai limbah peninggalan budaya. Mengangkutnya sangat merepotkan. Saya hanya khawatir tidak ada yang akan mengambil alih. Kuil Dabaon adalah kuil kuno selama bertahun-tahun. Scrap istana bawah tanah ini pasti ada harta karun yang tersembunyi. Baiklah, Kapten Chen dan Presiden Qin, mari kita lihat sekarang. Saya sangat berterima kasih kepada Presiden Lin. Saya akan segera memberi Anda akses. Lihat saja sekeliling tempat kejadian. Selama Anda bersedia membantu transportasi apapun itu, mudah untuk mengatakan. Baiklah. Kapten Chen, Presiden Lin hanyalah fragmen ini. Kata Biro Peninggalan Budaya, mereka semua adalah fragmen yang tidak berharga. Kendaraan dan buruh untuk transportasi. Kita semua dapat membantu. Anda hanya perlu berkontribusi sedikit. Kami tidak mengenakan biaya sepeser pun. Peti mati emas peninggalan tulang Buddha yang tidak lengkap tingkat atas. Perbaikan membutuhkan 30 kain emas kubik. Meningkatkan biaya 3 juta kain emas. Tingkat atas lagi. Peninggalan Buddha dan peti mati emas. Ini adalah harta karun tingkat atas dari sekte Buddha. Yang lain harus meninggalkan tembaga. Saya benar-benar mendapatkan emas. Kapten Chen, saya mengumpulkan semua potongan ini. Presiden Lin terlalu lugas. Pekerja. Cepat dan bantu Tuan Lin memuat truk. Daur ulang sepeda roda 3 semuanya tersedia. Produk scrap primer dan menengah. Tukar koin emas. Sejumlah besar limbah peninggalan budaya terdeteksi. Scrap bermutu rendah di tengah. Pemulihan berhasil. Saldo koin emas 51289630. 5.000 koin emas. Ini adalah biaya perbaikan dan peningkatan. Lebih dari cukup. Babak ini adalah kemenangan besar. Sepeda roda 3. Perbaiki ini. Peti mati emas peninggalan tulang Buddha yang tidak lengkap tingkat atas. Terdeteksi tingkat atas. Peti mati emas pecah berisi peninggalan Buddha. Biaya perbaikan 300.000 koin emas. Apakah akan mengonfirmasi perbaikan? Konfirmasi. Itu benar-benar mengejutkan. Jadi ini adalah tulang Buddha. Penampilan peti mati emas peninggalan. Tingkat atas tidak lengkap. Peti mati emas Buddha Bone Relik telah dipugar. Tubuh peti mati dipulihkan dan dekorasi dilengkapi dan dipulihkan. Peningkatan dapat dilakukan. Terbuka setelah naik level. Kota peninggalan tersembunyi dan prasasti. Tingkatkan sepeda roda 3. Peti mati emas peninggalan tulang Buddha tingkat atas. Peti mati emas relik tulang Buddha kelas atas terdeteksi. Meningkatkan biaya 3 juta kain emas. Setelah peningkatan, lapisan berlapis emas akan menebal. Pola yang jelas. Buka kunci kotak dan prasasti peninggalan tersembunyi. Apakah sudah dikonfirmasi? Konfirmasi. Upgrade selesai. Peti mati emas peninggalan tulang Buddha tingkat atas. Itu ditingkatkan menjadi kuil Famen selama dinasti Tang. Peninggalan Buddha dan peti mati emas dibawa keluar. Ketebalan penyempuhan meningkat menjadi 99,9%. Kotak peninggalan muncul. Prasasti resmi dinasti Tang. Nilainya melonjak ke tingkat yang tak terukur. Dari kuil Famen selama dinasti Tang. Peninggalan Buddha dan peti mati emas. Ini adalah harta karun yang benar-benar unik dari jenisnya. Tuan Lin. Pengerjaan peti mati emas ini adalah teknik yang digunakan oleh bengkel kekaisaran dinasti Tang. Pengerjaan penyepuhan adalah yang terbaik. Ini benar-benar harta karun tradisi Buddha dinasti Tang. Hahaha. Ini adalah kuil Famen dari dinasti Tang. Peti mati emas peninggalan tulang Buddha yang mengalir keluar. Prasasti ini dari tahun ke-15 Siantong. Itu adalah kuil Famen. Era pengabadian peninggalan tulang Buddha. Bintang malam. Berapa nilainya? Bos Wang. Aku akan merepotkanmu untuk mencarinya lagi. Rumah lelang kelas dunia. Atur lelang eksklusif. Kita perlu membuat peti mati emas ini. Temukan seseorang yang benar-benar memahaminya. Tentu saja. Harta karun seperti itu jelas merupakan grand final dari rumah lelang. Saya akan mengatur pengaturan global sekarang. Rumah lelang Guardian teratas. Sesi khusus untuk harta karun Buddha akan diatur. Hang. Tamu terhormat, sorotan hari ini.
Itu diautentikasi oleh otoritas otoritatif mengalir keluar dari Guilfamen selama dinasti Tang. Peninggalan Buddha dan peti mati emas. Harta karun Buddha tingkat harta karun. Hanya satu yang bertahan. 99% emas berlapis emas memiliki pola yang jelas. Kondisi dalam kondisi baik. Tawaran awal adalah 5 miliar. Setiap kali harga naik tidak kurang dari 100 juta. 6 miliar. 7 miliar. 10 miliar. 12 miliar. Ini adalah harta nasional peradaban Tiongkok kita. Anda harus tinggal di negara tersebut. 12 miliar untuk pertama kalinya. 12 miliar kedua kalinya. 12 miliar untuk ketiga kalinya. Kesepakatan. Tuan Lin. Terima kasih telah membiarkan harta nasional ini tetap ada di Cina. Visi Anda tak tertandingi. Tidak heran dia adalah ratu sampah. Tuan Li memahami harta dan menghargainya. Bagaimana peti mati emas ini bisa bertemu denganmu? Itu adalah keberuntungannya. Semua orang bisnis daur ulang sampah kami. Dari setiap jalan dan gang, mencapai tata letak nasional. Hari ini, grup daur ulang Global Evening Star didirikan secara resmi. Bisnis kami mencakup daur ulang limbah, restorasi peninggalan budaya kelas atas, perbaikan peralatan industri, pemurnian logam mulia. Langkah kami itu menjangkau dunia. Baiklah. Wansing. Grup kami sekarang pemimpin dalam industri daur ulang nasional. Dan Anda sekarang itu benar-benar pantas. Orang terkaya di industri daur ulang. Tanpa diduga, sepeda roda 3 ajaib. Dia benar-benar membuatku merangkak dari tumpukan barang. Dia mengukir langitnya sendiri. Pembawa acara, Lin Wansing, mencapai pencapaian puncak dunia. Gelar ratu sampah memang pantas. Kendaraan ini akan selalu menemani tuan rumah. Terus buka lebih banyak keajaiban daur ulang. Ini bukan akhir. Ini adalah awal. Itu milik kerajaan daur ulang saya. Itu pada akhirnya akan mendunia. Bintang malam, apa yang Anda lamun? Datang dan makan tusuk sate. Ini dia.